Oke teman-teman, big applause buat dokter Diana Amelia sama dokter Will. Silakan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini energinya nular banget loh. Saya yang tadinya mau ngantuk nggak jadi ngantuk. Thank you, thank you, thank you semangatnya. Thank you juga kesempatannya Cerni, Kocun, thank you teman-teman semuanya. Salam kenal sebelumnya, saya Lia dan suami saya Sindu. Malam ini nanti kita akan gantian. Jadi cepet aja lah nanti ya sambil saya lihat-lihat HP biar nggak kepanjangan waktunya. Boleh silakan duduk, C. Harus dikomando ya. Oh ternyata harus ada komandonya ya, C. Sorry belum briefing. Oke, nah jadi tadi harusnya tak garai berdiri terus ya, C ya. Nah, saya senang banget hari ini boleh ketemu teman-teman semua. Thank you juga Ko Ferry sudah diundang ke sini. Langsung ke slide berikutnya aja. Kenalan dari saya sama Sindu. Nah, sedikit background dari saya sama Sindu ya. Saya sama Sindu ini lahir di kota kecil, teman-teman. Jadi bukan aslinya dari Malang, bukan dari Surabaya, tapi saya dari Ngawi, teman-teman. Mungkin ada yang pernah dengar, kayaknya jarang banget. Jadi biasanya orang-orang pada tanyanya Gunung Kawi, bukan. Ini lebih kecil, lebih desa, teman-teman, dari Gunung Kawi ya. Saya dari desa, suami saya dari Banjarmasin. Nah, kami dari lahir sampai saya itu sampai SMP, tinggalnya di desa. Jadi ya gitulah kalau anak desa ya teman-teman ya, kudet gitu ya. Nah itu baru SMA saya ke Surabaya, di Sinlui. Nah waktu itu saya mau masuk kuliah tuh bingung teman-teman. Mau sekolah apa saya ini. Cuman dari kecil saya tuh di brainwash sama papa mama. Karena papa mama saya tuh pedagang, buka toko. Jadi saya cuma dibilang kalau kamu kerja jadi dokter, enak. Kemana-mana bawa title aja bisa kerja. Minimal bisa kerja gitu. Kamu mau dilempar jauh kemana, minimal bisa kerja gitu. Nah waktu itu dari kecil di brainwash kayak gitu, saya cuma mikir, apa ya nilai plusnya jadi dokter? Kalau ngobatin orang gitu kayaknya kok susah ya, belajarnya kayaknya susah ya. Tapi saya cuma punya impian tuh satu, kalau ada orang sakit, nanti yang miskin tak kasih gratis gitu. Jadi itu yang akhirnya bawa saya sampai SMA nggak ada pilihan lain, saya nggak kepikiran kuliah yang lain. Matematika yang nggak jago, tapi kalau biologi baca, ngafalin saya masih bisa. Akhirnya saya daftar ke Maranatha waktu itu. Nah pada saat tahun 2011, saya mau masuk kuliah kedokteran, waktu itu biaya masuknya sekitar 160 juta. Pada saat itu terasa uangnya besar, karena apa? Karena orang tua saya dari desa ya teman-teman. Uangnya desa dibawa ke kota itu, meskipun di desa kayak, tokonya rame gitu ya teman-teman. Tapi ketika dilihat tuh, ternyata kalau dibawa ke kota uangnya jadi kecil ya. Terus lagi uang sekolahnya setiap semester mesti sekitar 25-an juta. Dan pada tahun itu, kebetulan papa saya tuh serangan jantung. Dulunya mama sama papa sama-sama kerja, jadi sumber income-nya ada dua. Tapi ketika papa serangan jantung, langsung income itu menurun, karena papa udah nggak boleh kerja. Bed rest waktu itu sekitar 6 bulan dan itu kerasa gitu loh di keluarga. Waktu itu saya cuma mikir, Tuhan gimana caranya saya tuh bisa kuliah tapi kuliahnya murah gitu. Kuliah apa lagi ya? Mau masuk Petra kayak ya mahal waktu itu. Jadi akhirnya saya mikir, ya wis lah tak coba masuk ke sekolah negeri. Saya daftar di sekolah negeri, keterimanya di Brawijaya, ketemulah sama suami gitu. Ya kayaknya itu memang sudah jalannya Tuhan lah ya, ketemu suami lewat kuliah murah gitu ya. Nah akhirnya ngobrol punya ngobrol, ceritanya sama. Dia itu sudah mau masuk ke FK Atma Jaya Jakarta, tapi terbentur juga sama biaya. Kami berdua itu sama-sama mikirnya waktu itu kayaknya ya kalau kuliahnya di Maranatha atau di Atma Jaya cuman sampai 4 semester habis itu DO. Soalnya nggak kuat bayar sekolahnya gitu. Nah, di Brawijaya sekolahnya murah banget. Cuman pada saat itu saya sama suami udah terbiasa kayaknya hidupnya mepet gitu ya teman-teman. Jadinya sambil kuliah sambil kerja kami. Jadi dari dulu saya jualan alat kesehatan, suami jualan kayak slide-slide kuliah yang dicetak, dibikin buku kayak gitu. Memang kayaknya nggak fokus kuliah saya dulu. Saya sukanya cari uang dulu teman-teman. Nah, selama kuliah saya sambil side hustle, terus ketemu sama teman SMA, teman lama. Dia tuh sering kalau ke Malang main, sering ke Malang main gitu. Tahun 2014, dia tanya sama saya, kamu sambil kuliah sambil ngapain? Oh, saya sambil jualan gitu. Oh,
ya udah kalau gitu kamu ikut PRU aja. Nah pada saat itu saya cuma pikirannya, ngapain saya sekolah jadi dokter, gengsi lah ya. Padahal gak punya uang ya teman-teman, tapi gengsi number one gitu. Ngapain kuliah dokter jualan asuransi, yang bener aja gitu. Tapi saya nasabah PRU dari saya kecil. Jadi orang tua saya di desa itu mindsetnya adalah nggak bisa kasih uang, tapi anak-anak dibekalin kartu kesehatan dulu. Papa saya tuh selalu bilang, kalau kamu keluar kota sakit, nggak usah tunggu papa mama, langsung berangkat sendiri ke rumah sakit. Jadi anak-anak dibikinin kartu rumah sakit, tapi papa mama nggak pernah bikin gitu. Jadi bikinnya fokus untuk anak-anak. Waktu itu saya cuma mikir, saya udah punya PRU, jadi saya nggak akan beli. Kalau kamu pinjam namaku tok, boleh. Waktu itu untuk kayak naik jadi UM kayak gitu dia butuh 1 kaki, akhirnya pinjam nama saya. 2014 saya AAJI. Waktu itu AAJI-nya masih offline ya teman-teman di kantor sebelah sana loh. Itu saya lari-lari dari Malang, saya ikut AAJI tapi nggak jalan. Jadi tak pikir-pikir juga sia-sia ya waktu itu saya AAJI itu. Nah, 3 tahun kemudian saya lulus kuliah. Pertama kali saya ngerasain gaji jadi dokter. Ekspektasinya itu udah kayak, wah sekolahnya lama dari 2011 sampai 2017 teman-teman. Yang lain tuh kuliah cuma 3 tahun ya. Masuk perusahaan gajinya lumayan. Saya kuliah dari 2011 sampai 2017. Gajian pertama kuaget teman-teman. Segitu doang ya gajinya. Padahal resikonya nyawa. Nah dari situ tak sebutin aja, nanti miris loh. Nggak sampai 5 juta loh teman-teman. Saya sedih pada saat itu. Kayak saya cuma berpikir, kok ya sekolah lama, terus pekerjaannya berat. Kadang kalau nginep di IGD itu saya nggak tidur kan malam. Dibangun-banguni, ada pasien. Ini ada pasien, butuh RJP. RJP itu capek teman-teman. Pasien udah hampir mati, kita masih harus pompa jantung, itu kan capek gitu ya. Belum dimarah-marahi keluarga pasien. Gajinya nggak sampai 5 juta gitu. Nah, padahal saya udah planning merit. Cita-cita masa kecil saya merit gak boleh lebih dari umur 25. Gak tahu kenapa saya mikir gitu, tapi saya bilang sama Sindu, harus ya umur 25 saya harus merit. Akhirnya saya sama Sindu berpikir nih, kurang setahun lagi nih 25. Dapat uang dari mana buat merit gitu ya. Akhirnya saya ingat sama teman lama. Tak cari teman lama yang pernah suruh saya AAJI itu. Ini aku butuh uang, gimana ya caranya? Tahun depan mau nikah ini aku. Butuh bayar gedung, bayar vendor ya. Terus bayar semua lah buat merit itu. Kok nggak minta orang tua? Gengsi saya itu teman-teman. Terus nggak mau utang budi gitu ya. Terus kayaknya kan kalau nikah uangnya sendiri itu lebih bangga gitu ya. Terus juga nggak diikut campuri lah, intinya kepingin mandiri gitu. Akhirnya saya sama Sindu di 2017 itu mulai training lagi. Jadi saya reaktivasi terus saya training lagi. Desember 2017 saya ingat adalah case pertama saya, nasabah pertama yang saya prospek dan dia yang langsung closing. Gitu, puji Tuhan. Next slide. Nah, ini ya pertanyaan yang nggak pernah luput saya dengar setiap saya awal-awal dulu prospek temen, terutama saya dulu datengin tuh teman-teman di Surabaya karena jurusan lain sudah pada kerja kan. Kalau teman-teman yang sesama dokter baru lulus gajinya sama kayak saya, jadi kayaknya susah deh beli polis gitu kan. Jadi yang saya prospek teman-teman yang jurusan lain yang sudah 1-2 tahun kerja gitu. Dia selalu nanya, kamu ini dokter kuliah lama-lama susah ngapain jadi agent? Terus ada lagi yang tanya, bukan jadi dokter udah enak gajinya banyak gitu kan. Terus orang tua terutama menurut saya keluarga ya. Keluarga itu yang paling tanda tanya besar awal-awal. Kok bisa disekolahin dokter jadinya agent gitu. Terus saya juga ditanyain orang-orang, kamu terus prospek siapa kayak gitu. Kebetulan saya ini di keluarga besar adalah agent prudensial ketiga teman-teman. Jadi koko sepupu saya sudah jadi agent, cece kandung saya sudah jadi agent dan prudensial semua. Akhirnya semua nasabah keluarga besar itu sudah dilalap habis. Jadi saya sudah nggak punya market keluarga. Nah, akhirnya saya juga mikir-mikir gara-gara sering ditanya gitu, saya mikir sendiri. Iya ya, bener nggak ya saya ini jadi agent gitu. Akhirnya sempat galau ya. Cuman karena pada saat itu kepepet butuh uang. Jadi mungkin kalau teman-teman ketemu agent yang sempat hidup mati segan hidup segan mati tak mau gitu ya. Kayak saya galau-galau gitu. Tunggu momentumnya aja sih. Kayak saya itu momentum ya, karena saya butuh uang. Jadi saya momentumnya itu, akhirnya saya jalan sama Sindu. Dulu saya belain teman-teman ya. Saya selesai praktek jam 7 sampai jam 2 siang. Langsung cus ke Surabaya, ketemu 2 sampai 3 orang,
Tengah malam saya pulang lagi ke Malang, besoknya praktek lagi. Itu the power of kepepet dan the power of momentum ya teman-teman. Asalkan jadi, gimana Cek? Iya, meeting juga datang dulu. Karena dulu kantor satelit Malang itu meetingnya bolong-bolong. Jadi saya dulu kalau mau meeting harus ke Surabaya gitu. Kalau ya, tapi gara-gara meetingnya sering bolong-bolong, jadi saya nggak terlalu ngerti info. Saya tentang Star Club lah, tentang naik kelas lah, apa itu saya nggak ngerti. Jadi 2017 sampai 2020 COVID, itu saya cuman jalan, ya wis jualan aja, terima income, jualan terima income, nggak ada goalnya teman-teman. Mulek di situ aja gitu. Saya sendiri juga kalau inget-inget zaman dulu, iya ya, emang ya lama prosesnya. Karena apa? Karena nggak ikut sistem, saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah, terus ini balik ke sini ya teman-teman ya. Kalau orang tanya, bukannya income dokter udah enak, udah banyak. Bener sih ya, income dokter tuh enak. Apalagi kalau teman-teman lihatnya yang dokter spesialis, terus yang umurnya udah banyak gitu. Yang lulusan baru-baru kayak saya ya, butuh proses untuk dapat income segitu banyaknya. Karena ngerjain satu pasien, apalagi kalau BPJS ya teman-teman. Saya tuh sempat ngalamin satu pasien BPJS itu saya cuma dihargain 2.000 per pasien. Harus berapa banyak pasien yang saya handle saya supaya bisa dapat income puluhan juta gitu. Nah, dari situ saya cuma berpikir, kalau ngerjain pro kok enak ya dapatnya. Kerjanya sekali, income-nya berkali-kali loh teman-teman. Prospeknya satu kali, kalau dulu kan masih zamannya komisinya 2 tahun pertama ya. Komisinya 24 kali teman-teman. Terus angkanya bukan 2.000 teman-teman. Jadinya itu yang memotivasi saya loh. Ternyata di sini itu kita kerja dihargai, diapresiasi gitu loh. Dan kita kerjanya sesuai lah, effortnya seberapa, dapatnya juga besar. Effort loh teman-teman, kita prospek itu kan nggak cuma sekali. Kita datengin beberapa kali, tapi dihargain kan, komisinya kita gede gitu. Kalau waktu itu saya bandingkan dengan meriksa pasien, waduh ini resikonya nyawa, tapi saya kok cuma digaji segitu. Itu yang akhirnya membuat saya, oke lah saya jalanin dua-duanya dulu gitu. Nah, orang tua itu terutama kalau orang tua saya open mind, cuman bilangnya terserah kamu jalanin, yang penting kamu tahu resikonya. Kalau kamu merasa ini oke, ya silahkan dijalanin. Sambil tak bawa doa teman-teman, karena aku galauan ya anaknya. Iya enggak ya, iya enggak ya. Wis pokoknya sambil jalan bikin janji, kok ada terus yang bisa. Oh kok mau, kok mau. Dari situ saya merasa makin yakin. Tapi pernah ada satu kejadian tuh saya mulai nggak yakin karena saya tuh diusir sama mamahnya teman saya. Jadi teman saya waktu itu bikin janji sama saya, iya iya boleh boleh, kamu prospek mama saya gitu. Saya datanglah ke tokonya teman-teman. Terus mamanya tuh lihat saya, kamu prudensial? Wah ngomel panjang lebar. Waktu itu agent masih 2 bulan kayaknya teman-teman. Dia ngomel, ini susah loh ini klaimnya gitu. Karena saya nggak pernah training, saya nggak ikut sistem, nggak bisa jawab teman-teman. Jadi saya, oh iya Ai, saya pamit pulang ya Ai. Waktu itu saya takut teman-teman. Tapi tahu nggak, itu nasabah tahun 2018. Hari ini satu keluarga besarnya jadi nasabah saya gitu. Dan itu dia cari kami, bukannya saya nyari-nyari dia, enggak. Tapi dia yang suatu hari itu lihat saya di medsos, dari tahun 2017, saya sudah kayak pakai Instagram untuk branding diri saya bahwa saya juga dokter dan agen asuransi gitu. Jadi teman saya ini ternyata mantau IG saya teman-teman dari 2018 itu. Sampai akhirnya di tahun 2020 COVID itu dia dan keluarga besarnya jadi nasabah saya. Saya bersyukur sih melalui proses ternyata buahnya baik gitu ya. Nah, terus next slide. Ini momen dimana pikiran mulai lebih terbuka karena berhasil nikah pakai uang dari Pru teman-teman. Puji Tuhan ya. Sampai sampai pada saat itu saya sama Sindu juga kok bisa ya kan komisinya tuh tiap bulan ya teman-teman. Dan pada saat itu bayar cicilan vendornya tiap bulan juga. Jadi terima komisi dibayar, terima komisi dibayar. Kok bisa ya ternyata lunas juga gitu. Dari uang Pru loh teman-teman. Karena gaji saya nggak ada sepertiganya kayaknya ya. Jadi kan kayak ya semua dari uang Pru gitu luar biasa. Nah pada saat itu 2018 adalah momennya tuh black card conversion kalau teman-teman ingat. Mulai jadi PPH. Waktu itu di Malang ada satu kantor yang tutup sehingga kartu-kartu nasabah itu dibagi ke seluruh agen. Kebetulan tiap agen dapat 10 kartu. Itulah pertama kali saya belajar canvassing teman-teman. Karena nggak tahu ini siapa, alamatnya di mana. Bener-bener nyariin satu-satu 10 nasabah ini.
susah payah nyarinya karena rumahnya ada yang masuk gang, ada yang sampai kabupaten gitu ya, tak belani wis pokoknya karena sudah buntu marketnya, siapa lagi berharap dari 10 ini canvassing ada yang nyantol gitu. Nah ternyata dari 10 itu, puji Tuhan sampai hari ini ada 2 nasabah yang akhirnya sama kami terus gitu, dan mereka bertumbuh bersama kami juga nasabah ini. Dari 2018 Black Card itu membuka pikiran kami luar biasa banyaknya. Oh ternyata kalau dikerjain ya, ini kerjanya sekali hasilnya berkali-kali teman-teman. Karena dari situ, dari satu nasabah itu nambah lagi nasabah lain, kan kayak bola salju ya, makin gede komisinya. Terus kerjanya sekali, prospeknya sekali tok. Belum tentu setahun sekali juga klaim. Nasabahnya belum tentu sakit, kita doain sehat-sehat ya. Dari 2018 baru klaimnya 2024 kemarin. Kan nggak kerja kita selama itu. Tapi kan komisinya masuk terus ya teman-teman ya. Dari situ aku juga merasa kayak, di mana ya pekerjaan yang kayak gini gitu. Nah 2019 pada saat itu saya lahiran teman-teman. Disitulah momen ketika saya galau lagi. Ini saya mau ngerjain pro bawa bayi kok ya susah. Tapi mau praktek di rumah sakit lebih nggak mungkin bawa bayi. Gimana ya enaknya gitu. Wes saya tak resign aja dari rumah sakit. Akhirnya 2019 saya lahiran, saya resign dari rumah sakit. Benar-benar full untuk handle anak sebenarnya, bukan full ngerjain pro ya. Cuman karena pro itu bisa dikerjain dari mana aja. Jadi saya waktu itu sambil ngurus anak, sambil prospek. Dan kebetulan saya tuh waktu itu berdoa, Tuhan enak ya kalau misalnya tuh semua kerjaan tuh bisa dari rumah. Terjadilah 2020 COVID teman-teman. Jadi sebenarnya di saat orang-orang itu jadi saat orang-orang itu agak-agak stres gitu ya teman-teman ya. Saya malah ada sedikit rasa bersyukur, wah aku enak bisa di rumah, aku bisa prospek gitu ya. Nah dari situ ya waktu COVID, itu kan perlu banyak banget training Zoom teman-teman. Ingat nggak? Hampir setiap hari loh. Hari ini kelas apa, besok kelas apa. Saya tuh seneng karena saya nggak bisa gabut teman-teman. Jadi di rumah diem aja saya tuh bingung. Anak kalau bayi itu udah disusuin ya wis tidur ya teman-teman. Saya mau ngapain, saya bingung wis biasa kerja gitu. Akhirnya saya training Zoom every day. Dari situlah saya mulai mengerti sistem. Jadi dari 2017 sampai 2020 dijelasin peng bolak-balik tuh saya kok gak ngeh-ngeh ya. Tapi begitu setiap hari saya dengar trainingnya, saya jadi ngeh. Oh ternyata di Pru tuh gak cuma jualan asuransi loh. Ternyata ada jenjang bisnisnya. Ternyata ada OR, terus ada Star Club. Itu apa saya baru dengar di 2020. Telat sih teman-teman, tapi ya saya bersyukur saya pernah dengar gitu. Nah next. Ini yang saya pelajarin selama saya 2017 sampai 2020 dan sampai hari ini. Saya belajar betul bahwa when system and community grows you. Itu penting ya teman-teman. Kalau kita ikut sistem, kayak saya tadi 2017 sampai 2020 nggak pernah ikut sistem. Nggak pernah ikut training bolong-bolong, paling 2 bulan sekali baru sempat ke Surabaya. Karena apa? Karena saya koas, saya masih internship. Jadwal itu benar-benar padat. Kalau bisa ke Surabaya cuma prospek teman-teman. Kalau meeting dulu buat saya kayak gak penting lah yo gitu. Apa sih meeting itu? Sing penting kan aku prospek dapat uang. Tapi ternyata saya salah. 2020 ketika saya banyak dengar tentang sistem, banyak dengar sharing dari leader-leader pro yang sudah jauh lebih sukses. Ternyata itu menumbuhkan saya juga loh. Ternyata meeting-meeting kayak gini, dengar sharing dari teman-teman, sharing closing, itu nambah sales idea buat saya. Nah dari situ saya merasa bahwa penting ya ternyata punya sistem dan punya komunitas. Punya komunitas itu ya sesama teman-teman di agensi. Dan kadang juga mungkin di luar agensi juga perlu. Karena apa? Karena kita saling tukar knowledge ya teman-teman. Oh kemarin aku ada nasabah tuh case-nya begini loh. Ini enaknya tak apain lagi, aku wis buntu loh. Nasabah ini enaknya tak tawarin apa lagi. Tak tawarin cara gini nggak bisa. Tawarin cara gini nggak bisa. Saya bersyukur saya punya mentor ya. Waktu itu saya mentoran sama Kowinas kebetulan. Saya body to body sama Kowinas. Dan itu ketemunya juga kayak Tuhan tuh sudah menunjukkan jalan gitu loh teman-teman. Nah ketika kita tuh feel-nya oh iya saya tuh mau loh mencari. Tuhan tuh pasti kasih gitu loh teman-teman. Ketika kita feel-nya oh aku tuh mau loh bertumbuh. Nanti Tuhan tuh kayak pertemukan satu-satu gitu loh. Yang sesuai kebutuhannya kita. Waktu itu saya butuh sistem. Dikasih COVID teman-teman. Terus dikasih semuanya serba digital. Semuanya serba online. Jadi saya bisa ikut training tuh rutin gitu.
Saya butuh temen, butuh body to body, butuh temen sambat waktu itu. Karena kalau sambat sama tim tuh kasihan kan ya teman-teman. Masih agent, mosok tak sambati gitu kan ya kasihan ya. Terus sama siapa aku ini sambat sama leaderku, tapi kok yo mentok. Ternyata ada teman lain yang bisa ngerti keluh kesah kita, kayak gitu. Jadi ketika kita bisa punya komunitas dan mengikut sistem, pelan-pelan pasti kita akan bertumbuh. Tapi ya mulainya harus diri sendiri dulu. Kitanya nyari, maka itu akan terbuka jalannya. Nah, yang kedua, next, saya belajar bahwa ketika kita mau build ourselves first, then lead others, itu akan lebih jalan teman-teman. Karena kalau dalam dunia parenting ya katanya monkey see, monkey do gitu ya. Tapi kan kita ini manusia ya, people see, people do. Ketika tim itu ngelihat kita, oh ternyata dulu sama yang sekarang berubah loh. Selama di pro karakternya berubah loh. Ternyata income-nya bertumbuh. Ternyata hidupnya berubah banyak. Maka mereka itu akan tergerak dengan sendirinya kok. Untuk mereka itu melihat kita gitu. Kebetulan AAB saya itu lebih tua dari saya juga, senior saya dokter. Dan apa yang dia omong, iya saya soalnya melihat pertumbuhannya kamu. Jadi di pro yang dilihat gak cuman, kerjanya keren gitu ya, kerjanya asik kumpul-kumpul, enggak. Tapi yang mereka lihat tuh pertumbuhannya kita. Ya secara gaya hidup misalkan ya, dulunya kok susah banget ya mau liburan jam saya nggak punya uang gitu, sekarang sering liburan kayak gitu. Terus cara karakter, personality, cara bicara, terus bagaimana sudut pandang kita ketika kita ngobrol, kedewasaan, semua tuh dinilai sama orang lain. Makanya ketika kita jadi leader ya mesti mempersiapkan dirinya kita dulu, baru orang tuh akan lihat kita gitu. Nah, yang pertama penting punya karakter itu tadi. Ketika kita itu jalan bisnis ini dengan benar, nggak cuman lihatnya oh iya cuman duit semata misalkan kayak gitu ya. Tapi benar-benar kita servis nasabah benar, cari nasabah caranya benar. Tim itu ngikut loh teman-teman. Tim itu akan ngikut bagaimana leadernya. Leadernya pakai cara yang salah ya, timnya akan bubrah pasti. Jadi kalau jadi leader ya ngajarin cara yang benar juga. Maka nanti tim akan bertumbuhnya juga benar gitu kan. Kita kepengennya tim itu subur benar ya, bukan cuma asal grow sebentar terus hilang. Tapi kan kita kepengennya jangka panjang di bisnis ini. Nah yang kedua, punya impian dan goal. 2017 sampai 2020 tuh saya mulek di situ karena nggak tahu sistem, jadi nggak bisa bayangin impian apa yang bisa saya capai dari Pru. Nggak ngerti kalau Pru bisa sebesar ini gitu. Jadi ya segitu-gitu aja wes dapat uang tiap bulan komisi ya sudah cukup gitu. Tapi aku nggak ngerti apalagi yang mesti tak lakukan dengan Pru. Nah, pentingnya punya sistem dan komunitas itu tadi, itu nanti membentuk kita untuk bangun mimpi juga. Loh, ternyata Pru itu bisa sebesar ini loh, dengan Pru sebesar ini. Bukan akan percuma ya poin satu sama dua. Nah kalau kita udah mau tapi nggak tahu, nanti akan ada tadi komunitas, akan ada sistem yang pelan-pelan bisa menjawab pertanyaannya kita. Makanya rutin ikut sistem sama komunitas akan menjawab apa yang mau kita lakuin tapi kita nggak tahu. Nah, saya happy ya teman-teman. Selama perjalanan minggu itu, saya achievement terbesarnya justru dalam membangun tim ini adalah memenangkan suami. Saya meskipun dia ini bukan AAB saya ya, jadi saya ada AAB satu lagi. Kalau dia ini akan jadi rekan kerja seumur hidup ya teman-teman ya. Dia ini dulunya nggak mau di asuransi. Karena apa? Gengsi teman-teman. Gengsinya nomor satu. Saya tuh sekolah jadi dokter. Kamu ngomong
sekolah dokter, ngapain aku ngerjain pro? Saya tuh cuma ngomong, cobalah realistis lah jadi manusia itu realistis, hitungan lah uangnya. Karena saya nggak pintar ngitung, tak suruh ikut training, tak suruh ngitung sendiri teman-teman. Saya tuh pokoknya cuma lihat transferannya berapa setiap minggu gitu, tak tunjukin ke dia. Satu momen saya tuh resign dari rumah sakit karena ngurus anak, dan waktu itu awal-awal ngurus anak tuh kan adjustmentnya banyak ya. Jadi saya juga prospeknya nggak terlalu ini. Dia lahir September, training-training waktu zaman COVID itu baru mulai sekitar Juni, April itu ya. Dari September sampai April itu nggak kerja sama sekali loh saya teman-teman. Tapi komisinya kan masuk terus dari closingan yang lalu-lalu. Itu yang membuat Sindu akhirnya, loh kamu ini gak kerja, gak lapo-lapo kok uangnya masuk terus gitu katanya. Dari situ dia mulai melihat, enak juga ya kerjanya ya gitu. Ternyata ada sistem bisnis yang kayak gini, kayak gitu. Nah, satu sih yang menguatkan saya ya, ada ayat yang dari 2017 itu saya ingat betul. He will finish what he has start. Jadi saya tuh waktu galau-galau, saya dapat ayat ini. Intinya ketika Tuhan itu sudah kasih jalan, Tuhan tuh akan memulai dan mengakhiri sampai selesai tanpa pernah bikin kita malu kok teman-teman. Kalau mungkin prosesnya kita itu naik, turun, wajar lah ya. Saya salah fokus sama tangannya keplok-keplok ini. Namanya proses tuh naik turun wajar loh teman-teman ya. Mungkin saya kalau noleh ke belakang juga ngelihatnya prosesku kok cek lama ya, jadi agent kok cek lama ya. Cuman ternyata saya melihat itu semua proses tuh ada buahnya gitu. Meskipun nggak dalam berupa kayak oh iya nggak langsung income-nya besar, tapi pembentukan karakter, saya ketemu lebih banyak orang, itu akhirnya mengubahkan saya juga gitu loh. Dan saya percaya sih apa yang sudah Tuhan mulai pasti selesai dengan baik gitu. Nah, yang poin terakhir, next. Build the business, build your future. Ingat kalau di sini tuh kita nggak cuma jualan asuransi teman-teman. Jadi kalau cuma jualan asuransi aja ya komisinya habis kalau sekarang hospital kan setiap tahun ya dapat komisinya. Ya habisnya di situ aja. Tapi kalau kita mau tangannya lebih banyak, terus timnya banyak, bayangin aja nanti enak ya mewariskan ke anak itu bukan mewariskan polis tapi mewariskan tim. Sudah tinggal terima aja komisinya dia kan enak juga ya. Karena ingat bisnis ini diwariskan. Jadi ya warisannya harus besar gitu ya. Saya pun juga berproses sih. Ngomong gini gampang tapi prosesnya kan juga gak gampang. Nanti tanya Cerny. Cerny yang lebih jago pasti. Nah, semua pasti berproses. Di 2017 sampai 2019 nggak ada progres apa-apa ya karena nggak mau tahu bisnisnya apa. Dulu ya kalau nggak ikut training, nggak denger ya nggak mau cari tahu, apatis gitu. Karena apa? Karena belum ada feel-nya gitu. Tapi karena sering denger, jadi kalau teman-teman punya tim ya mungkin yang kok kayak nggak semangat gitu. Itu mungkin karena kurang sering denger teman-teman kalau menurut saya ya. Kalau saya dulu kurang sering denger jadi ya nggak ada tertarik-tertariknya, nggak kepingin tahu gitu. Tapi begitu sering denger, saya jadi kepo. Berapa sih duitnya? Tak lihat, tak hitung-hitung. Oh gede ya ternyata gitu. Baru saya akhirnya semangat jalan. Setiap ketemu temen di IG, ini yang tak deketin ya yang besok ya kamu yang ngajak ketemu kalau cowok gitu biasanya. Aku yang mulai bikin janji nanti kamu ya temenin janji ketemuan sama dia, kamu ngobrol gitu-gitu. Nah mulai semangatnya mulai makin besar. Nah sebenarnya kalau di bisnis lain kebetulan belakangan ini saya kan sama Sindu backgroundnya jasa, jadi nggak terlalu ngerti dunia bisnis. Tapi kebetulan belakangan punya beberapa nasabah yang backgroundnya tuh pebisnis. Sindu tuh sering kepo ikut mereka ngobrol. Tak tanyain, mereka tuh ngobrol 4 jam, 6 jam sampai tengah malam tuh ngobrolin apa sih sebenarnya? Ngobrolin bisnis, mau dibawa kemana bisnisnya gitu. Nah dari situ saya belajar. Jadi saya sama Sindu ini justru banyak belajar dari nasabah teman-teman. Saya bersyukur punya nasabah itu backgroundnya macam-macam. Dari mereka saya malah belajar. Oh ternyata pebisnis itu setiap duduk ngobrolnya bisnis ini mau digedein kemana? Bisnis ini mau dibawa kemana? Loh sama teman-teman. Bisnisnya kita itu sama dengan bisnis yang lain. Setiap duduk sama teman-teman, sama partner, sama tim, atau sama sesama leader. Mestinya yang kita obrolin adalah bisnis ini mau dibawa kemana ya? Gimana ya caranya supaya gede? Belajar dari siapa ya supaya timnya tambah gede? Karena bisnis apapun selalu mikirnya grow teman-teman. Nah sebenarnya sama semua lini bisnis yang lain.
beberapa nasabah kami tuh punya kafe kayak gitu-gitu. Selalu setiap duduk sama kongsiannya. Jadi nggak pernah duduk sendiri terus merenung itu nggak pernah teman-teman. Mereka selalu duduk sama kongsiannya. 2-3 orang ngobrol. Kita mau buka cabang di mana lagi? Kita mau bikin hulunya apa lagi? Kita mau ngapain lagi? Mau ambil barang apa lagi? Selalu ngobrol, diskusi. Nah, itu juga yang harusnya kita lakuin. Itu persamaannya. Tapi tahu nggak apa perbedaannya, teman-teman? Bisnis pro sama bisnis-bisnis yang lain. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, betul JR ini wis tahu banget pasti. Yang lain tuh ya, duduk sama kongsiannya. Selalu obrolannya, mau taruh duit berapa? Kira-kira perhitungannya balik modal kapan? Terus, kalau nggak cukup, investornya mau cari siapa lagi? Selalu obrolannya tuh seputar itu, teman-teman. Nah, dari situ, ya karena saya backgroundnya dokter ya, nggak pernah ngobrolin gitu. Saya juga, oh ternyata kayak gitu. Dan itu bisa diaplikasikan di bisnis ini. Kita tuh enak banget, nggak pakai mikir modalnya berapa, balik modalnya kapan. Modalnya cuma apa sih? Kuota ya toh. Kalau bensin pun kan ya sekalian jalan-jalan. Saya misalkan ke Surabaya gitu ya. Saya nggak mau rugi teman-teman, pengen jalan-jalan tak sempetin ketemu 2 nasabah misalkan. Lumayan ya. Kalau closing kan buat ongkos lagi pulang gitu. Nah, ke Bali gitu. Saya seneng ke Bali, pergi ke Bali. Siapa ya temanku yang ada di Bali? So tak sempetin ketemu 1-2 orang di sana, teman. Karena apa? Aku mikirnya enak ya kalau aku tiap liburan tapi sambil bisa ketemu nasabah. Setiap kali liburan dapat case baru. Setiap liburan ke kota sing satu nih lagi nanti dapat closingan baru. Itu yang tak pikirkan. Nah, bangun bisnis sama dengan bangun tim. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang. Sebenarnya menurut saya ya, nggak perlu lah kita itu ngecap kayak oh susah lah ya sekarang bangun tim, oh gampang lah ya bangun tim. Semua itu akan menemukan prosesnya dan waktunya teman-teman, asalkan mau dilakuin. Misalnya dicoba dengan cara A, oh aku PDKT sama nasabah sama tim yang ini kok nggak berhasil ya. Berarti mungkin ada caranya yang perlu di-adjust. Saya kemarin waktu di Prague juga banyak diskus sama Marta. Saya belajar banyak dari Marta. Ternyata oh gitu ya tak. Berarti ada caraku yang sama ini tuh kurang pas ya buat timku. Nah, setiap kita duduk sama orang yang lebih hebat, itu aku seneng. Aku bisa tanya-tanya, aku bisa belajar gitu. Nah, itu juga yang mesti kita lakuin. Sudut pandangnya diubah. Nggak ada yang terlalu gampang, nggak ada yang terlalu susah. Semuanya tuh pokoknya dijalanin aja. Kalau cara satu nggak bisa, coba cara yang lain. Sampai ketemu, oh ini resep suksesku. Gitu. Itu sih sedikit dari aku. Selanjutnya nanti akan disambung sama Sindu. Sindu akan bahas tentang klaim-klaim, kriteria klaim dari sudut pandang medis. Nanti mungkin kalau teman-teman mau discuss, mau tanya-tanya, boleh gitu. Thank you. Malam Cerny, halo teman-teman, halo. Ah, saya sungkem dulu ya. Ini leader senior semua di sini, orang-orang senior. Malam juga, kalau nggak salah dokter juga ya. Ah, 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 sempat sempat kapan hari kelihatan gitu ya di story-nya Yu. Ada dokter juga di sini. Nggak tahu, spesialis ada juga nggak sih? Oh iya, oke. Oke, mungkin nanti saya akan sedikit sharing ya. Kalau ada salah mungkin nggak apa-apa saya disanggah gitu. Cuma puji Tuhan ya bisa dipertanggungjawabkan kan teman-teman. Ya, jadi kenapa sih Prudential ya kayak yang istri saya cerita ya, ya ini bisnis ya. Kayak gitu yang saya lihat eh, kalau misalnya teman-teman gini, yang kapan hari yang bikin saya berpikir itu adalah waktu saya di rumah sakit, itu saya lihat senior saya gitu, yang usianya 10 tahun lebih tua dari saya dan dia praktek sudah di situ udah lebih lama. Jadi kalau teman-teman punya calon rekrutan ataupun yang ini, ajakan dia mikir gitu loh. Pernah lihat nggak? 5 atau 10 tahun lagi, dia ini akan jadi seperti apa kalau dia akan tetap stay di sana. Kayak gitu. Nah waktu itu, Lia awalnya sering banget ya masuk di kepala saya. Cuma beberapa kali itu dia ganti dengan pola bertanya kayak gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu saya, tapi dia kasih pertanyaan. Kalau kamu tetap di situ, kira-kira apa yang kamu harapin kayak gitu. Dan yang saya lihat, ya kalau di sana kita cuma jadi pegawai kayak gitu. Tapi kalau kita di insurance kita bangun bisnisnya kita sendiri. Seperti itu. Hidupnya juga hidup milik kita, bukan hidup miliknya perusahaan. Bukan hidupnya milik rumah sakit kayak gitu. Kenapa? Kalau kita selamanya kita ada kerja di sana ya pasti hidup kita terikat di sana. Kayak gitu. Saya jadi dokter umum kerja sebulan mungkin cuma 15 sampai 18 hari. Cuma setelah kerja itu udah nggak pengen ngapa-ngapain karena capek.
gitu. Dan sedangkan income-nya waktu itu pun juga nggak pernah tembus 2 digit teman-teman. Jadi eh, bisa hidup bisa, tapi nggak bisa ngerasain yang lain-lain. Liburan harus dihitung banget kayak gitu ya. Ya itu menurut saya kurang nyaman. Sampai di titik tahun 2020 selesai itu puji Tuhannya Lia ini promosi jadi AAD teman-teman. Nah begitu promosi dia tunjukin tuh slipnya gitu. Tunjukin slipnya terus saya kaget. Wih sudah segitu ya. Kali saya nggak ngikutin. Cuma dia pelan-pelan tunjukin ini loh. Kamu gimana? Dengan income segini udah sama loh kayak dengan income di rumah sakit. Kira-kira kamu mau terusin di rumah sakit atau kamu mau bantu aku untuk ngembangin bisnis ini? Nah, itu pertanyaan itu yang saya akhirnya doa teman-teman untuk minta apa ya? em, Kasih gambaran gitu loh ya. Kalau di Prudential itu nggak ada caps-nya, setahu saya ya. Nggak ada caps-nya. Kamu mau income berapa, mau punya bisnis berapa ya, kamu bisa dapet kayak gitu. Tapi kalau di rumah sakit, ya mau mau berapa jam yang saya habiskan di rumah sakit. Teman saya bisa punya 2 digit kayak gitu ya, bisa beli mobil sendiri, tapi dia nggak punya waktu di rumah kayak gitu karena Senin sampai Minggu itu selalu dia punya jadwal di rumah sakit dan itu juga kerjanya 2 shift. Nah, 1 shift cuma untuk istirahat. Jadi menurut saya hidupnya itu bukan punyanya kita, punyanya pasien gitu ya. Terus effortnya pasti sejajar dengan income ini udah pasti. Nah, terus saya juga lihat ada fixed asset dan people asset. Kalau teman-teman saya yang sudah berusaha untuk bisnis, itu mereka dapat modal capital itu yang sangat enak dari keluarganya. Tempat tinggal pakai kok, ruko ini pakai kayak gitu. Ini ada tempatnya papa pakaian kayak gitu. Sedangkan saya sama Lia benar-benar yang ya ini juga ya nggak tahu ya. Makanya ini juga saya juga harus berhati-hati gitu loh. Apa yang kita ucapin ke anak kita itu itu benar-benar yang akan terjadi kayak gitu. Dulu di orang tua saya tiap kali mau berangkat sekolah itu kita doa bareng di kasur kayak gitu ya. Saya 4 bersaudara jadi berenam gitu ngelingkarin kasur. Habis doa itu papa saya selalu bilang yang pinter ya sekolahnya. Karena nanti setelah kamu tak selesaiin jadi sekolah dokter, kamu nggak tak kasih modal apa-apa gitu. Modalmu cuma sekolah. Nah, entah kenapa sungguhan terjadi teman-teman. Waktu saya mau lulus kuliah, bisnis orang tua saya drop-dropnya. Ditipu orang kanan kiri intinya eh, yang awalnya income enak tiba-tiba harus jual aset pelan-pelan karena ada utang kayak gitu. Jadi bener yang tadi dibilang Lia waktu itu saya mau pengabdian, nggak tahu tadi Lia udah belum ya. 2017 akhir itu kita udah nentuin tuh mau pengabdian di Lombok. Nah, kakak kelas yang tadi akhirnya jadi AAB-nya kita itu adalah kakak kelas yang mau kita gantiin tempatnya di Lombok. Jadi intinya kita mau berangkat ke sana untuk pengabdian, dia pulang. Nah, tapi ternyata waktu itu si Lombok gempa besar. Akhirnya kita nggak bisa ke sana. Dia bilang, Lia Sindu, kita lo mau keluar, kita aja takut di sini. Nggak karu-karuan lah di Lombok waktu itu. Jadi intinya dia pulang. Dia pulang, yang awalnya kita udah mikir nggak ada pikiran bisnis asuransi dan apa. Terus bingung, loh ini 2017 udah mau selesai. Sedangkan, oh sorry, internship itu mulai 2017, selesai 2018. Intinya adalah kita bingung mau kerja di mana. Mau kerja di Surabaya gajinya 11-12 sama kayak di Malang, tapi biaya hidup Surabaya lebih tinggi. Surabaya bukan pilihan utama. Ngawi kotanya terlalu kecil, Banjarmasin kotanya juga kecil juga. Saingan dokter terlalu banyak. Akhirnya ngapain ya kayak gitu. Akhirnya kerjalah di rumah sakit di Malang itu pun juga karena seniornya Lia ngajakin. Lia kamu join di rumah sakit kita aja kayak gitu. Ajaan suamimu nggak apa-apa. Nah dari situ ternyata ya puji Tuhannya dokter yang ngajak ini juga ada jadi nasabahnya kita setelah kita cerita kalau kita di insurance. Ya yang saya senang sih di Prudential perubahan karakter kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin kalau teman-teman tanya Lia kayak gitu ya Sindu yang sekarang sama Sindu yang 3-4 tahun yang lalu pasti ya mungkin ya dia sendiri lah yang ngalamin ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen pasangannya juga pengen bertumbuh gitu ya. Pengen bertumbuh ajaklah di bisnis ini teman-teman. Karena bukan kita yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong tapi orang-orang lain yang sudah sukses di sini yang bisa ngasih kita masukan-masukan itu. Gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tadi Lia cerita di slide yang pertama ya, itu dari saya dan juga dari orang tua saya. Gitu. Sudah capek-capek jadi di sekolah jadi dokter kok jadi agen asuransi kayak gitu. Nah, jadi ada 2 suara di kepala saya yang saya ini harus bela siapa? Gitu loh.
sungguhan orang tua saya atau istri saya gitu loh. Karena pengalaman orang tua saya juga agak pahit gitu loh teman-teman. Dia S1 perairan. Terus kerjanya itu jadi koki sama buka salon. Nah, dia merasa kalau kamu kerja yang nggak sesuai dengan bidangmu, itu nggak akan bertahan lama. Sedangkan teman-teman papi ini, itu semuanya sekarang hidupnya enak. Dia selalu cerita kayak gitu. Jadi kamu jadi dokter ya pelan-pelano dulu, tahan-tahan no. Kamu cari nama, kamu bangun nama. Terus tak tanya balik sama papiku. Loh, iya nggak apa-apa. Yang penting saya tahu kalau bisa sukses. Tapi nunggu berapa puluh tahun, Pi, aku bilang kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga kerja di rumah sakit. Saya tunjukin tuh, Pi, ini ada 7 list nama dokter spesialis penyakit dalam. Papi tebak, yang kaya berapa orang? Saya bilang kayak gitu. Yang kaya cuma 2 orang, teman-teman. Kenapa? Karena yang lain ini saya coba prospek, terus dia bilang, Sindu, jangan pikir saya itu sudah spesialis, tapi uang saya banyak, kayak gitu. Yang rame kan si dokter ini. Saya enggak, gitu. Dia humble juga sih, teman. Jadi ngomong apa adanya. Jadi saya sudah keluar biaya ini, itu. Suami saya di BUMN. Saya harus keluar bayar premi, nggak sanggup. Dari situ saya realize, teman-teman, kalau nggak semua dokter itu kaya. Nggak semua dokter spesialis itu eh, pasti bisa enak lah hidupnya. Saya juga nggak diskreditkan itu ya. Saya pun juga, saya merasa di insurance pun juga masih terus harus bertumbuh gitu loh. Karena kalau sekarang pun juga ya masih biasa aja. Karena yang lain pun juga banyak. Yang seperti kayak kita ini juga sangat banyak di insurance. Nah, teman-teman pun juga ayo semangat bareng di sini. Karena apapun yang kita lakukan di sini itu pasti akan ada pertumbuhannya. Asal kita mau terus belajar. Saya puji Tuhan, ini yang saya dapat dari insurance, teman-teman. Mungkin bukan sesuatu yang besar buat leader yang sudah lebih sukses ya. Cuma saya sangat bersyukur saya sama istri saya bisa upgrade mobil ya. Terus saya juga bisa waktu tahun 2023 itu bisa ngisi rumah ya, harus pindah kayak gitu. Terus harus ngisi interior rumah ya. Puji Tuhan semua isinya juga kita bayar dari asuransi kayak gitu. Jadi sudah ada pit stopnya gitu ya. Eh, Tadi biaya menikah sudah dapat dari asuransi, terus kita challenge lagi diri kita mau ngapain nih, mau dapat apa dari asuransi. Puji Tuhan ngisi rumah dapat, mobil upgrade juga dapat kayak gitu ya. Belum lagi yang di sini saya nggak sempat masukin tuh foto jalan-jalannya teman-teman ya. Karena sering ke Bali ya, ya kita setahun bisa 2 sampai 3 kali ke Bali. Ya itu pun juga kita enjoy the time. Nah ini topik yang saya pengen bahas. Kalau kita di asuransi ya kita harus tahu nih yang kita senengin apa gitu. Karena ini yang sebenarnya yang sering bikin saya geger teman-teman ya sama istri saya ya. Karena saya waktu itu tidak ngerti saya harus jualan apa gitu. Saya nggak ngerti ini di asuransi ini mau jualan apa. Ngobrol sama orang ini langsung cerita Pak Ali. Dulu kan sempat Pak Ali ya. Nah, sudah diapalin Pak Alinya ternyata ganti sistemnya ya kan. Ternyata Pak Ali sudah nggak relevan kayak gitu. Tiwas diapalin mau diceritain udah nggak relevan kayak gitu ya. Jadi saya juga mau tanya ke teman-teman nih, kalau di sini lebih sukanya jualan apa? Hospital card, critical protection atau legacy plan? Gitu. Karena saya akan lebih fokus ke teman-teman yang sukanya apa. Kalau tiap kali ketemu, kira-kira ngomongnya pembukanya apa senjatanya? Hospital. Caranya gimana sih kalau hospital ketemu ya? Cuma tanya sudah punya polis gitu ya. Polisnya pakai apa kayak gitu ya mungkin. Oke. Kalau jujur saya waktu itu join sama Lia itu di era-era yang hospital kita sangat-sangat menurut kita sama BPJS saja bagus BPJS menurut saya. Ya, yang red card ya. Ya, menurut saya PHS waktu itu. Jadi waktu saya pertama kali join, saya diceritain tentang CCB. Yang saya beli adalah CCB. Kayak gitu. Saya bilang waktu itu dia sudah punya polis kan di yang lama sama papanya itu hospital card sudah ada. Tapi kita berdua waktu itu gaji nggak sampai 5 juta kita belain beli sakit kritis karena apa? Dari sakit kritis ini kita benar-benar lihat ini sangat-sangat gampang untuk diklaim. Nah ini yang saya hari ini mau sharingkan, semoga nggak butuh waktu yang terlalu panjang gitu ya. 2 dan 3. Kenapa? 2 dan 3. Oke, 2 dulu ya. Karena menurut saya legacy plan-nya kita sekarang semua berbau dengan sakit kritis ya. Pro Anugrah, gratis premi, sakit terdiagnosa ya kan?
Kecuali cuma Purcinta ya, Purcinta benar-benar harus kecelakaan atau meninggal. Nah, baru dapat. Semuanya sekarang pre-feature sakit kritis semua. Jadi intinya kita bisa ngeklaimkan sakit kritis, nasabah kita untung gitu ya. Ini 10 penyakit terbanyak yang saya temukan di rumah sakit. Bener dokter? Oke, jadi jadi yang saya sering temuin ya, ini udah makanan hari-hari. Ini sebenarnya jujur agak jarang dulu ya. Jantung ini paling sering sama ini, stroke. Ya, ini makanan dokter umum IGD ini selalu ketemu dengan penyakit-penyakit ini. Kayak gitu. Jadi saya waktu kerja saya benar-benar realize gitu loh teman-teman. Kalau semua orang ini pasti ngalamin ini. Tinggal nunggu waktunya kapan. Ya, sorry. Nah, ini menurut saya nggak relevan ya biaya-biaya ini mungkin RSUD ya teman-teman ya. Kalau ini sudah di mitra keluarga dan kawan-kawan rumah sakit terkenal sekarang nggak mungkin udah bypass jantung cuma 300 juta ini. Tapi tadi berapa? Oh sorry. Nah ambil yang paling kanan semua ya teman-teman ya. Barusan tadi orang tua nasabah kita keluar di Mayapada itu nggak pakai asuransi nggak bisa masuk karena udah pernah serangan jantung itu habisnya 350 juta ya. Gitu. Bypass jantung. Terus pemasangan ring jantung yang ini ya 150 ini nggak relevan. Stroke ini obat-obatan yang ya banyak banget diminum lah. Orang stroke itu kalau minum obat udah kayak minum pil berondongan gitu ya, banyak banget obatnya. Kemoterapi juga sangat-sangat besar biayanya. PET scan ini sudah ada loh di Surabaya. Sudah tahu nggak PET scan di mana? Bukan. PET scan ini di rumah sakitnya Kemenkes gitu. Yang bisa beli cuma yang bisa punya cuma rumah sakit negeri karena dia mahal banget alatnya. Dulu kan kita PET scan harus ke Jakarta atau Singapura. Sekarang Surabaya sudah ada di rumah sakit Kemenkes ya. Hah? Sudah beroperasi. Cuma kerjasama dengan perunya yang masih diproses. Kemenkes di daerah Pasar Atom belok kiri. Apa itu namanya? Indrapura. Ya, gitu. Nah, itu sudah ada tuh PET scan di sana. Terus cuci darah. Nah, ini nggak mungkin ya teman-teman ya. Ini saya dulu waktu dokter IGD aja udah saya dengar 2,5 juta sampai 3 juta kok. Sekali cuci darah. Seminggu 2 kali, sebulan 8 sampai 12 kali. Gitu. Ya tinggal kalikan aja berapa orang butuh untuk cuci darah. Maksudnya adalah dengan kita tahu ini slide juga saya bagi nanti teman-teman boleh pakai gitu ya kalau misalnya lagi prospek kayak gitu ya. Nah, ini nunjukin aja kalau semua itu butuh biaya teman-teman ya, butuh duit semua. Kalau nggak punya asuransi ya kurang cungming gitu ya lah ya. Oke, saya akan sharing sedikit tentang penyakit ya teman-teman ya. Stroke. Ya kalau agent yang udah senior pasti udah tahu lah ya. Kalau stroke itu dibagi dua. Ada iskemik ini sumbatan, ada hemorrhagic perdarahan kayak gitu ya. Gambar yang saya bawa di depan ini adalah contoh kalau dia sumbatan. Dia lebih arahnya menghitam gitu ya CT scan-nya. Kalau misalnya ada perdarahan itu bentuknya dia lebih putih. Kenapa? Karena darah yang keluar di sini itu terbaca. Ada zat besinya, makanya dia lebih putih. Tapi kalau ini hitam, dia berarti sumbatan. Nah, teman-teman perlu tahu juga belajar tentang kesehatan. Kenapa? Kalau nasabahnya teman-teman itu dekat sama teman-teman dan akhirnya mereka sharing, ya teman-teman sebagai agen asuransi itu bisa bantu mengarahkan, nyarikan dokter yang bagus, nyarikan rumah sakit yang bagus. Ketika mereka nyaman dengan servisnya kita, itu nggak usah diminta teman-teman, referensi itu datang terus, gitu ya. Kalau kita bisa update kesehatan, kita tahu dokter mana yang bagus, rumah sakit mana yang bagus. Ya, salah satu contoh stroke ini teman-teman ya. Dia ada lemah separuh gitu ya. Terus bicaranya mulai cadel kayak gitu ya. Ngomong kayak saya gini mungkin beribet-beribet kayak gitu ya. Terus ada vertigo, kerasa kayak pusing berputar. Terus ada kerasa ini, yang terakhir ini nyeri kepala yang sangat sakit sekali. Nah ini salah satu contoh dari stroke yang perdarahan. Gitu. Tapi kalau yang 1 sampai 5 ini dia tanda-tanda stroke yang sumbatan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nasabahnya udah ngalamin ini ya, amit-amit ya, sehat semua lah nasabahnya. Tapi kalau sampai ngalamin ini teman-teman harus cepat karena stroke ini punya golden period, gitu ya. Betul, less dari kalau lebih bagus sih kurang dari 3 jam. Ya, jadi jangan sampai teman-teman masih bilang ini angin duduk, jangan sampai bilang ini
apa namanya, ada duri yang sangkut kayak gitu ya, jadi ngomongnya cadel gitu ya. Ya itu curiga langsung stroke teman-teman ya. Kenapa? Nah ini puji Tuhannya kita kapan hari bisa bantu loncat ya. Ini klaim dana pendidikan gitu. Nah, dana pendidikan kan juga ada waivernya. Jadi kalau sampai terdiagnosa gratis kan? Nah, kalau kita udah tahu ini, apalagi kalau teman-teman prospeknya ke dokter, tunjukin aja kriteria klaim ini. Kayak gitu. Di CCB-nya kita ya, atau teman-teman punya polis PCB, tunjukin, dok. Tanya aja, menurut dokter ini gampang atau sulit untuk diklaim. Kayak gitu. Kita minta pendapatnya dia aja. Ya, ini puji Tuhan, awalnya dokter ini anti banget asuransi, teman-teman ya. Terus Lia itu berusaha berapa kali pendekatan, akhirnya dia mau lah untuk ngambil dana pendidikan buat anak-anaknya. Waktu itu ngambil 3 langsung, 2-nya kembar, 1 anak yang lebih kecil gitu ya. Yang 1 ini terakhir nyusul, yang ini sudah hampir 3 tahun, yang ini kurang dari 2 tahun. Akhirnya polis ini kena investigasi. Karena 1 polis yang terakhir ini ikutnya kurang dari 2 tahun, kurang sedikit banget kayak gitu ya. Nah, eh, nasabah ini juga punya asuransi kesehatan, juga ngambilnya telat. Jadi waktu dia ngeklaim stroke ini kurang 10 hari teman-teman. 1 tahunnya. Kayak gitu. Tapi puji Tuhannya apa? Dia konsul sama Lia waktu subuh, dia telepon. Waktu itu saya lagi pro AAB di Bali. Karena nggak pernah dapat Star Club teman-teman, jadi hiburannya pro AAB gitu ya. Nah kalau kalau teman-teman yang sekarang jadi agent, please masih ada waktu kurang dari 1 bulan ya. Kalau bisa menangin pro AAB. Kenapa? Itu salah satu cara brandingnya teman-teman yang paling oke dari Prudential kayak gitu. Selama agent belum naik jadi AAB, tapi udah ngerasain tripnya duluan, ya kan? 3 hari 2 malam, itu udah separuhnya Star Club loh teman-teman. Gitu. Star Club kan 4 malam ya. Nah ini udah dapat 2 malam, udah dapat separuh gitu ya. Dan hotelnya saya bilang nggak kalah mewah loh sama hotelnya Lia kemarin berangkat. Gitu. Saya lihat story-nya, lihat dong kamarmu gimana kayak gitu. Pro AB juga bisa dapat kayak gitu. Jadi teman-teman yang agent yang ngejar ya, please dapetin Pro AB. Kenapa? Di situ teman-teman ngerasain pertamanya nikmatnya hotel-hotel mewah gitu ya dari Prudential gitu ya. Nah, saya izin lanjutin. Stroke ini saya bacain ya, kejadian pada otak dan pembuluh darah otak termasuk kematian jaringan otak, perdarahan cerebral, subarachnoid, emboli cerebral, trombus cerebral. Diagnosis ini harus didukung oleh semua kondisi berikut. Bukti kerusakan neurologis secara permanen yang diperkuat oleh dokter saraf. Penemuan MRI atau CT scan kepala yang menunjang diagnosis stroke yang baru saja terjadi. Jadi stroke itu selain ada perdarahan sama sumbatan, dia juga bisa ketahuan nih stroke-nya lama atau stroke baru. Gitu. Jadi di CT scan juga harus nunjukin kalau ini stroke baru. Nah, yang nasabah kita barusan klaim itu, keluhan awal dia cuma bangun kalau nggak salah Pak, cadel. Cadel sama tangan kanan, kaki kanannya kesemutan. Kita udah bilang, dok, ini stroke, cepetan ke rumah sakit. Loh, dia sendiri yang ingat ya. Loh, tapi asuransi kesehatanku belum aktif, gimana? Dok, jangan mikirin itu, aku bilang. Yang penting golden period lewat dulu. Akhirnya dia tetap ngamar, masuk MRI. Nah, MRI-nya nggak kelihatan, teman-teman. Hasilnya belum muncul. Jadi yang tadi agak kehitaman itu, dia nggak muncul. Jadi MRI-nya bacanya normal. Masih awal gitu. Jadi, saya mau cerita sedikit di sini tujuannya supaya apa? Teman-teman pengalamannya lebih banyak. Saya bilang nggak apa-apa dok, nanti dicek lagi aja 10 hari atau nunggu asuransinya aktif. Aku bilang kayak gitu. Jadi dia ngamar di Persada waktu itu cuma habis 15 juta kalau nggak salah. Bayar sendiri. Ya masih sanggup lah ya 15 juta bayar sendiri gitu loh, puji Tuhannya. Duh aku di rumah aja, aku stres banget di rumah sakit. Aku bed rest aja di rumah. Dia bilang kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Begitu masa tunggunya aktif, kita bilang lagi, dok sekarang udah aktif. Oke, kalau gitu aku mau masuk lagi ya. Dia akhirnya ngamar CT scan. Yang pertama kan MRI. Yang kedua CT scan. CT scan-nya langsung muncul teman-teman. Nah sekarang sudah ada item-itemnya bacanya stroke daerah lakunar atau apa kalau nggak salah waktu itu. Stroke-nya kondisi akut kayak gitu. Nah, dok, ini bisa diklaim. Loh, sungguhan, Duk? Iya, dok, kita klaimin. Masa udah bisa klaim dia bilang. Iya, dok, cuma pakai 2 bukti ini aja aku bilang. Surat dari neurologis sama CT scan kepala. Gitu. Dan puji Tuhannya apa? Waktu dia ngamar itu, keluhannya udah
kurang lebih tinggal 30%, teman-teman. Jadi bicaranya udah mulai balik kayak gitu ya. Yang awalnya kesemutan itu masih tinggal sedikit. Tapi Prudential lihatnya apa? Lihatnya kan cuma tulisan dokter. Dia nggak lihat pasien kita. Gitu. Puji Tuhannya pasien ini balik sembuh, sehat total, tapi kita bantu dana pendidikan 3 anak ini hampir 1 miliar, teman-teman. Gitu. Nah, pas banget kan? Iya, ini kan tadi ada promo ya, Prucerah ya, ekstra komisi. Memang Prucerah komisinya kecil, gitu. Tapi yang kita lihat bukan komisinya, tapi yang kita lihat waktu kita prospek tuh kita lihat anaknya, gitu loh. Kalau dia ternyata nanti bisa sekolah sampai selesai, kita sebagai agen asuransi itu ada rasa ikut ngasihin dia uang juga kan, iya kan? Bukan anaknya kita loh, tapi saya tahu banget nama anaknya ini dengan nama lengkap saya tahu semua. Dok, tenang ya dok, saya bilang ini 1 miliar udah Prudential yang siapin. Kayak gitu. Dan puji Tuhannya juga sekarang jadi timnya kita. Ya, dan jadi agent kita. Gitu. Oke, kira-kira kalau ditanya tentang klaim stroke, hari ini sudah paham nggak? Kalau misalnya belum paham, nggak apa-apa tanya. Sampai jelas supaya nanti 4 penyakit utama ini teman-teman pede banget untuk cerita tentang klaimnya. Gitu. Jadi ini polisnya baru berjalan 2 tahun teman-teman, yang baru selesai bayar 2 tahun. Gitu. Boleh. Jadi CT scan ini juga dia bacaannya kelihatan kok, kayak mulai memudar gitu loh. Nanti di bacaan kesimpulannya dokter spesialis radiologi dia bacain. Kalau stroke ini bukan stroke akut, stroke yang lama. Nah itu juga bahaya kalau teman-teman dia ikut ngakunya sehat ternyata udah punya stroke lama. Nah, Prudential bisa tahu dari situ kalau ini bukan stroke baru. Gitu. Iya, aku. Dia masih cadel berarti. Kan masuk rumah sakit, bayar 15 juta itu keluar dari rumah sakit itu masih cadel. Masih. Oh, padel lah ini. Yang mana? Kan kita berdasarkan ini aja, Cek. Kriteria polis kan. 12 bulan. Pasti nggak di. Jadi nasabah ini nggak ada marah-marahnya sama kita sama sekali, nggak, teman-teman. Kita malah ngasih tahu, dok, jangan diklaim ya, percuma diklaim pasti ditolak. Tapi Prudential kan punya rekodnya ya bahwa 15 juta itu ada rawat inap waktu itu. Recordnya waktu itu di rumah sakit, Cek. Waktu dia ngeklaim yang sudah lewat masa tunggu, itu juga reimburse kan. Karena stroke kan nggak bisa tuh, 2 tahun pertama kan nggak bisa cashless. Iya. Reimburse juga, kita udah bilang, dok, ini pasti reimburse, aku bilang kayak gitu. Di rumah sakit yang sama. Berarti kan resume medisnya juga ikut kan? Resume medis yang Iya. itu, ikut. Tapi kan kita nggak ngeklaim yang itu, Cek. Iya. Karena kita tahu itu pasti Udah nggak bisa tahu dibayar. Pasti nggak kebayar. Nah, yang bayar kok. Nggak tembus 50 juta. Nggak tembus 50 juta yang klaim keduanya. Ada yang ditanyain lagi? Tiffany mau tanya. Ada tadi apa? Stroke lama, stroke second apa? Kalau misalnya stroke, dia kan stroke pertama, terus habis gitu belum lewat masa tunggu. Nah, nanti stroke-nya kedua kan pasti kelihatan tuh bekas stroke pertamanya, apa di cover klaimnya. Yang Cece tanya yang di case saya apa kalau ada case yang seperti itu? Kalau ada case lain. Kalau ada case lain, ya perlu lihatnya yang Cece klaimin yang mana? Enggak, misalnya dia pertama tuh kena serangan gitu ya. Terus Nggak diklaim. kan belum lewat masa tunggu. Nggak bisa kan klaimnya. Ya, Nah, terus dia ada serangan lagi ke berikutnya. Otomatis kan ada hasilnya dia pernah kena serangan yang Ya. pertama. Nah, itu klaimnya bisa diklaim kan, bisa cair nggak? Pokoknya dilihatnya gini, Cece. Pokoknya bacaannya harus ada akutnya. Kalau dia misal akut atau ada akut plus kronik yang lama kayak gitu. Kadang dia bisa detail, yang kronik yang sebelah mana, yang akut sebelah mana. Seperti itu. Dan tadi kalau misalnya di formnya centangannya itu, kan ada form SKD maksudnya ya, C. Form klaim itu kan ada ditanyain di situ. Sejak kapan
keluhan yang sekarang ini. Ya kita ya ngakunya ya yang waktu akut ini kan, nggak mungkin kita cerita yang dulu-dulu. Ya kita nyeritain yang waktu kita mau ngeklaim sekarang ini aja, yang Nah, akut yang sekarang. lama kan takutnya maksudnya ada buktinya kan kalau ke rumah sakit. Yang penting adalah CC bukan pre-existing condition. Oh ya ya, pokoknya bukan pre-existing condition nggak apa-apa ya. Oke oke oke. Gitu. Intinya bukan pre-existing condition nggak masalah. Gitu. Ya, aku lanjut ya. Udah clear? Oke, sip. Itu tadi kan jantung ya. Kalau misalnya Kepala. stroke ya, Nah, stroke. kalau jantung. Kalau misalnya kayak kanker tuh berarti kalau belum lewat masa tunggu sudah pasti untuk seluruh kanker nggak bisa ya? Kayaknya gitu sih, C. Kalau sudah ada riwayat cancer kayaknya perlu akan ini ya. Kecuali Sudah ada gejala. kecuali kayaknya udah lama. Misal cancer yang udah 5-10 tahun yang lalu mungkin perlu akan pertimbangin. Kalau kemarin contohnya itu di case-nya papanya Lia. Jadi lucu. Agentnya karena nggak paham polis ya mungkin ya. Papanya Lia itu baru ikut nggak tahu tahun berapa, 2000 berapa gitu loh. Begitu ikut polis terus serangan jantung. Iya, baru sebulan bayar polis ya. Issued, tapi serangan jantung. Sebenarnya polis duluan terbit baru serangan jantung. Karena agentnya nggak paham tentang polis, agentnya ini ngaku ke Prudential, Pak ini nasabah saya udah serangan jantung, saya tutup aja polisnya. Jadi agent ini yang malah nutup polisnya papa gitu loh. Nah waktu itu juga Lia salah satunya juga penasaran mau join di asuransi juga pengen sambil belajar gitu loh. Agent ini sungguhan tah yang dia servis itu bener enggak gitu loh. Ternyata ada banyak kekeliruan juga gitu loh. Jadi waktu itu dia niatnya join untuk belajar polis. Ya jarang sih kayak yang kayak gini-gini aja. Cuma pengen tahu nih si polis manfaatnya apa, bayar tiap bulan 600 itu manfaatnya apa, duitnya jadi berapa kayak gitu kan. Nah, itu bisa banget buat jadi timnya teman-teman lah ya. Oke, saya bahas lanjut ke jantung. Jantung ini saya cuma mau bahas dari berita ini adalah klaim jantung ini sampai tahun 2021 aja BPJS itu bayar 7,7 triliun. Jantung tok. Teman-teman bayangin, yang dulu BPJS menurut saya sudah lebih bagus dari kartu merah, sekarang ujung-ujungnya defisit banget. Nah, teman-teman harus bisa cerita juga ke nasabahnya teman-teman kenapa repricing itu perlu. Gitu, karena klaimnya BPJS saya gila-gilaan kayak gini, apalagi klaimnya kita di asuransi. Sangat wajar kita bayar premi naik terus, ya karena klaim ini dia bayarin terus teman-teman. Ini 7,7 triliun BPJS. Kalau Prudential ya mungkin miliaran juga, banyak juga ya. Kayak gitu. Kalau triliun saya nggak punya angkanya gitu ya. Cuma kalau yang di sini jelas datanya ada 7,7 triliun cuma bayar jantungnya aja setiap tahun. Gitu. Bayarin dari premi dikumpulin 150.000 dari 260 juta orang yang nggak semuanya pun nggak bayar, termasuk saya juga nggak bayar. Nah, karena saya merasa sudah bayar asuransi. Kayak gitu ya, BPJS 3 orang lumayan 450.000 bisa jadi asuransi jiwa miliaran juga teman-teman di sini ya. Gitu. Jadi saya alokasikan ke tempat yang lain. Kartu BPJS-nya punya gitu ya, tapi saya cuma mau bayar yang ini karena saya tahu kinerjanya juga ya mohon maaf ya seperti itulah ya BPJS. Dari jantung itu sakitnya macam-macam teman-teman. Ada namanya perikarditis itu infeksi, kardiomiopati itu gagal jantung gitu ya. Ada namanya aritmia, ini sering banget sekarang karena katanya sih ada efek vaksin gitu ya. Aneurisma, terus ada valve disease ini kelainan katup gitu ya. Coronary artery disease ini yang sumbatan. Jadi kalau ada dari 1 dari 7 ini sudah ada, ya saya rasa sih teman-teman mau prospek PCB sulit, gitu ya. Selama nasabahnya teman-teman sehat, nggak pernah klaim, nggak pernah kena yang kayak gini-gini, harusnya cepat-cepat diprospek gitu ya, diceritain PCB. Nah, saya mau cerita, ini kriteria klaimnya kita yang berhubungan dengan jantung, itu ada serangan jantung, kardiomiopati parah, ini pembuluh darah terbuka, aorta, sama dissecting aorta. Ini aneurisma aorta yang terbuka. Kalau teman-teman tahu, leader-leader yang lama tahu ya, ini kejadian di leader besar di Jakarta, yang rencananya mau dioperasi besok paginya, ternyata malamnya aortanya sudah sobek, nggak ketolong. Jadi menurut saya ini klaim yang sangat sulit, tapi ujung-ujungnya pasti klaim, karena meninggal, kayak gitu. Tapi yang saya perlu bahas ini, serangan jantung sama kardiomiopati parah. Kenapa? Serangan jantung ini teman-teman cukup hafalin 3 dari 5. Gitu.
3 itu apa aja? Nyeri dada yang khas, EKG ini yang ditancep-tancepin di dada gitu ya. Ini pemeriksaannya murah banget. Cuma 150.000 sampai 200.000 kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman udah tahu nasabahnya serangan, nggak enak. Nah, teman-teman harus juga cekin CKMB sama troponin TI. Ini penting banget teman-teman, karena dari sini aja kita udah bisa bantu ngeklaim nasabah. Gitu. Jadi 3 dari 5. Yang ini lupain fraksi ejeksi ini, karena menurut saya ini agak sulit, kurang dari 50%. Jadi anggapannya pompa jantung ini cuma fungsinya kurang dari 50%. Padahal kan orang serangan jantung nggak mesti ininya kurang dari 50. Tapi prudensial menurut saya sudah baik banget. 4 dari 5 ini kita udah pegang. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya nasabah sakit kritis ya harus bilang, kalau ada apa-apa tolong telepon saya dulu. Karena saya nanti akan bantu milihin rumah sakit mana yang ada pengecekan enzim-enzim ini. Gitu. Ya. Terus sama ada kardiomiopati parah, intinya adalah dia harus masuk NYHA kelas 4. Nah, NYHA kelas 4 ini juga menurut saya, kalau dia memang gagal jantung ya teman-teman ya, pasti ujung-ujungnya ke sini. Gitu. Kriterianya apa? Ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi intinya adalah waktu aktivitas biasa aja dia udah ngos-ngosan. Nah, itu artinya NYHA kelas 4. Gitu. Tapi menurut saya yang paling gampang diklaim itu ya ini. Si serangan jantung. Sama klaimnya untuk pasang ring ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini malah saya belajar klaimnya dari Pak Mancun. Ya. Ini 1 miliar kalau nggak salah Koko yang bantu ya. Ini cuplikan ininya juga aku tanya dari Koko ini. Kayak gitu. Gejalanya nyeri dada yang khas, terus enzim jantungnya udah meningkat lah intinya ya. Kalau nggak salah ini polisnya juga belum polis yang lama banget kok. Ah, kan? Agen Christian Hartopo. Give applause buat Bapak KPM ya. Ini klaim ini cair. Terus kapan hari kita punya teman di kantor, dia bantu nasabahnya juga di Jakarta, PCB baru jalan 2 tahun teman-teman. Tiba-tiba waktu dia setir, dia bilang dadanya nggak enak. Kayak rasa ada sebah tapi nggak selesai-selesai. Nah, agennya berhasil untuk edukasi. Jadi waktu dia nggak enak, dia telepon agennya. Aku harus ke rumah sakit atau enggak ini? Dia bilang kayak gitu. Ke rumah sakit aja kok. Mampirlah dia ke rumah sakit, akhirnya ngecek. Tapi yang dia lakuin, enzimnya nggak dicek. Jadi cuma EKG sama nyeri dada yang khas aja yang dia ketemu. Enzimnya waktu itu kalau nggak salah nggak ada. Pengecekannya di rumah sakit itu. Akhirnya dia pulang, tapi dokter bilang ini kayaknya jantung. Tapi masih 50-50. Begitu obat diminum malamnya, itu serangan lagi. Akhirnya dia udah dapat konfirmasi dari agennya, harus cek enzim. Dia ke rumah sakit lagi yang lebih besar, dia cek enzimnya. Ternyata sungguhan. Gitu. Akhirnya nasabah itu klaim 2 miliar teman-teman. 2 miliar belum polis belum 2 tahun juga. Klaimnya dibayar. Gitu. Terus agent ini dipanggil ke Jakarta. Jadi teman kantor ini dipanggil ke Jakarta, ya intinya mau dikasih teman-teman. Mau dikasih dari sebagian uang klaim ini. Gitu. Tapi agent nolak. Gitu. Karena itu juga haknya nasabah gitu ya. Jadi menurut saya klaim jantung ini sangat pasti bisa diklaim teman-teman ya. Asal teman-teman bisa nyanyinya aja. Kayak gitu ya. Oke, klaim jantung ada yang ditanyain, teman-teman? Oke, kok. Tuh mau nanya, untuk enzim CKMB idealnya itu dicek saat sebelum terjadi serangan atau enggak saat terjadi serangan Ya. Atau setelah pengobatan atau setelah pasang ring ya. Ngeceknya itu bagusnya adalah maksimal 2-3 hari setelah serangan. Setelah serangan. Iya, karena setelah lewat dari 2-3 hari dia pelan-pelan turun. Oh. Dia ada peaknya dulu baru dia turun. Oh, oke. Itu CKMB sama troponin. Betul. Kalau pada di saat serangan itu belum maksimal ya. Belum maksimal. Jadi mungkin perlu ngecek ulang lagi kok. Gitu. Jadi nggak usah bingung kalau CKMB sama troponin IT-nya dia belum naik signifikan waktu hari itu. Oh. Kalau nasabah teman-teman sudah punya kartu hospital kan ya pasti stay ya. Ya kalau mungkin nasabah yang di Jakarta ini tadi dia nggak mau stay di rumah sakit karena dia merasa nggak apa-apa gitu loh. Dia pulang. Akhirnya sampai klaim CCB-nya cair itu pun dia nggak pasang ring loh. Dan dia cuma berobat jalan. Oh. PCB cair.
Oke, ya, thank gitu. you. Ya. Sampai Oke, saya lanjut ke cancer boleh? Atau ada yang mau tanya jantungnya? Lanjut ya? Enggak ada. Oke, aku lanjut ya. Kalau cancer itu kurang lebih 2 sampai 3 juta kayaknya aku. Kenapa? Mau langsung ngecek ya? Iya, PCB-nya punya yang banyak dulu, jangan ngecek dulu. Gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Kanker ini cowok sama cewek dibagi teman-teman ya. Kalau cowok mungkin teman-teman paling sering dengernya prostat. Ya, memang angkanya benar prostat ini ya. Nah, ini juga sering terjadi nih di kolon ya teman-teman ya. Paru ya, lung paru, bronkus sama kadang di kulit juga, melanoma of the skin gitu ya. Kalau yang di cewek itu paling sering adalah di breast, payudara sama cervix kayak gitu ya. Paru juga kadang cewek kena, tapi kan karena ulahnya si cowok ya ngerokok ya. Nah, cewek dapat getahnya kayak gitu. Nah, jadi yang saya mau cerita di sini adalah klaimnya ini teman-teman ya. Nah, saya udah tandain. Ah, enaknya Polispru itu adalah bahasanya bahasa hukum ya teman-teman ya. Dan juga yang dikecualikan ini jelas banget menurut saya. Sudah jelas. Jadi yang saya silang-silang ini belum bisa ngeklaim. Tapi kalau udah lewat, ya ini contoh kejadian di cervix kayak gitu ya. Kalau dia masih sampai CIN 3, itu dia nggak bisa ngeklaim. Nah, taunya CIN 1, 2, 3 atau dia sudah invasif karsinoma, caranya adalah dengan, apa sih bahasanya? Pap smear. Gitu. Pakai pap smear itu udah tahu nih, masuk kategori mana. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya nasabah yang aware terhadap kesehatan, ya harusnya dia cepat-cepat punya. Kayak gitu. Kenapa? Ya siapa tahu dia nggak ada keluhan, nggak ada gejala, tapi tiba-tiba sudah stadium 1. Ini, apa namanya, invasif karsinoma. Kayak gitu ya. Karena di sini udah dijelasin nih. Kalau yang dikecualikan adalah displasia servikal, CIN 1, CIN 2, CIN 3. Kayak gitu. Kalau dia udah invasif karsinoma, dia udah bisa ngeklaim. Benernya ini ada lagi penampakan secara ininya teman-teman. Secara mulut serviknya kelihatan banget bedanya ini. Si CIN 1, CIN 2, CIN 3 sama si invasif karsinoma. Dan stadium 1 sih biasanya belum muncul. Keluhannya kayak tiba-tiba ngeflek, perdarahan, di luar siklus menstruasinya dia. Nah, itu kita udah bisa curiga ada ini. Selain gangguan dari hormon, kayak gitu. Terus kalau di cowok, ini paling sering ya, prostat cancer. Teman-teman kira-kira kalau stadium 1 tumornya kurang dari 1 cm, kira-kira cowok kerasa nggak? Kira-kira aja, nebak-nebak aja. Kurang dari 1 cm. Kalau digambar nih, ini buah prostatnya, dia cuma til segini. Mengganggu nggak? Enggak kan? Nah, maka prudensial udah kecualikan stadium 1 di sini. Jadi menurut saya juga, ya stadium 1 nggak ada orang yang bisa ngeklaim, nggak ada yang tahu. Gitu. Ya ujung-ujungnya nunggu stadium 2, stadium 4, kayak gitu, baru bisa ngeklaim. Bukan baru bisa ngeklaim, kerasanya, efeknya di badannya dia gitu loh, mulai sulit kencingnya, ya dia akan kerasa mungkin di stadium 3 atau 4, gitu. Ya di sini ini ada kelenjar getah bening ya teman-teman ya. Makanya kenapa prostat ini pun juga dia bisa metastasi. Stadium 4 ini kan udah metastasi kemana-mana. Gitu. Terus ini adalah cancer ya, yang dikecualikan adalah squamous sama basal cell. Tapi yang melanoma ini masih bisa diklaim. Ini teman-teman pernah dengar nggak? Ada di Surabaya kapan hari? Influencer. Seumuran kita, kurang lebih 30 tahun kurang gitu, dia udah kena melanoma. Awalnya dipikir kayak tai lalat tumbuh gitu loh. Nah, ternyata ya betul, di laser terus ternyata ujung-ujungnya malah cepat progresnya. Gitu. Nah, ini awalnya dari melanoma. Gitu. Terus saya bahas ini lanjut ke leukemia ya, karena ini ada masuk di poin pengecualian. Leukemia yang tidak di cover itu cuma yang ini, CML. Ya, yang saya baca sih justru malah CML ini yang kasusnya agak jarang teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat yang case-case yang lainnya kan lebih tinggi tuh. Ya saya rasa sih prudent fair aja. Dia ngecualikan tapi yang jarang. Khusus yang CML ini. Kalau teman-teman dibilang, leukemia nggak di cover sama prudent. Iya, lihat dulu jenisnya yang mana. Yang kita nggak cover cuma yang CML ini. Gitu ya. eh saya rasa sih mungkin ya Jay, mungkin ini paling gampang kelihatan.
maksudnya keluhannya, gejalanya sehingga orang itu cepat ngeceknya. Ya sebenarnya ini juga lotre ya, lotre juga. Maksudnya kita dapat leukemianya yang mana nih kita nggak ada pernah yang tahu. Ya tiba-tiba aja ternyata jenisnya yang ini, gitu. Ya saya lihat sih, ya namanya tetap ada bisnisnya ya. Saya nggak tahu juga kenapa Prudential kecolongan yang ini. Cuma yang jelas kita masih ada potensi bantu nasabah dari yang ini, dan ini, gitu ya. Dan juga ini RAI clinical staging, intinya adalah kalau dia sudah tahap 3 ke atas, itu dia bisa ngeklaim. Ya, gitu. Anemia kurang dari 11 kayak gitu. Ya ini mungkin terlalu medical ya teman-teman ya. Cuma yang saya ingin bahas adalah yang dikecualikan sama Prudential ini menurut saya case-case yang memang jarang orang itu dapat gitu loh. Kan ada yang bilang tuh kalau sakit kritis tuh kamu pasti dijegal klaimnya. Yang bisa diklaim tuh yang sulit-sulit banget gitu ya. Yang gampang nggak mungkin diklaim. Kalau menurut saya malah kebalik. Malah yang sulit Prudential kecualikan yang sering terjadi dia siap bayar klaim. Itu. Nah, yang terakhir ini ada dari kankernya tiroid. Tiroid juga sama, stadium 1A belum bisa di-cover, tapi stadium 1B ke bawah itu udah bisa di-cover. Ya. Dan ini juga tumor payudara. Kalau di payudara itu juga pakai sama ini, pakai TNM ini ya. Yang nggak di-cover itu adalah T1, teman-teman. Kurang dari 1 cm benjolannya. Ya, sekarang mohon maaf ya, cewek siapa sih yang ngeraba payudaranya secara detail sampai ketiak-ketiak? 1 cm itu kecil banget teman-teman. Gitu ya. Ya ini kerjanya Pak Su biasanya berarti ya. Nah, Pak Su itu bantu juga untuk nge-screening ini teman-teman ya. Loh itu memang ada teorinya, Sarari namanya. Ya Sarari itu memang kita ngaca di depan cermin kayak gitu ya. Kita sambil lihat bentuknya ada yang berubah nggak kanan sama kiri kayak gitu. Terus dari tampilannya, terus dari tingkat kedudukannya, terus kelihatan ada benjolan. Benjolan tuh pasti diraba sih teman-teman, sampai ke ketiak-ketiak. Kalau sudah ada benjolan ya teman-teman harus segera aware ya untuk ngecekin ini ganas atau jinak kayak gitu. Ya. Bro, mau tanya. Ya, Bu. Kalau kanker ginjal stadium 1 cair nggak ya? Ada di pengecualian nggak? Harusnya sih nggak ada. Kalau saya sih cuma lihat ini aja. Oke. Ada real case-nya sungguhan. Kalau saya sih belum ngalamin. Eh, nasabahku sih, cuman dia nggak punya kritis. Cuman aku beberapa kali tanya, temenku bilang katanya nggak cair. Aku cuma belum, waktu aku baca ini juga nggak ada sih kanker ginjal stadium 1. Kalau menurut saya Nggak ada pengecualiannya. ini bahasa hukum. Jadi kalau Prudential udah tulis di sini ya dia nggak mau bayar yang ini. Oke. Kalau dia nggak tulis di sini berarti dia pasti bayar. Kalau menurut saya. Oh iya, Kanker apa? T1, iya. Ya ini T1 N0 M0. Kandung kemih sih. Tinomo. Nah, karena dia sudah tulis tuh yang nggak di cover apa? Mikrokarsinoma. Mikro ya pasti kurang dari 1 Iya, cm iya, iya. gitu. Sedangkan T1 kan pasti mungkin Sudah udah 1, lebih ya. dari 0,5 atau 1 cm persis. Gitu. Jadi menurut saya ini yang teman-teman perlu pegang gitu loh. Kalau prospek orang kesehatan tunjukin aja ini. Kayak gitu. Saya selalu kalau misalnya prospek dokter terus dia timbang-timbang saya kasih ini apa namanya? PDF ininya. Oke. Gitu. Menurut dokter gampang nggak ini? Saya bilang. Jadi kalau T itu size ya. T-nya size sih. Nodul. Nodul itu ini kelenjar getah beningnya. M itu metastase. M-nya Ya. metastase. Jadi dokter ya habisnya. Ya ini teman-teman ya yang saya bikin juga percaya banget. Ini klaimnya dari kantor kita. 2019 ini Ko Andi berhasil bantu cewek 39 tahun, polis baru 11 bulan teman-teman. Beli 9,8 M. Teman-teman menurut teman-teman 9 miliar aja dibayar teman-teman. Masa yang 1 miliar nggak dibayar? Ya kan? 9 miliar aja dibayar gitu. Kanker payudara stadium 1 atau 2 kalau nggak salah. Cewek tidak merit. Cewek tidak merit. Ya. Nah, jadi mungkin text point message-nya adalah kalau teman-teman punya ada teman yang wanita karir gitu ya, dia semangat banget kerjanya tapi nggak nikah, harus jaga-jaga punya CCB karena hormonnya dia pasti mungkin nggak seimbang.
Yang harusnya perempuan kan punya anak kayak gitu ya. Ada kelenjar apa namanya yang dia keluar selama dia hamil ataupun menyusui anak kayak gitu. Selama dia nggak ada itu berarti kan mungkin ada sumbatan atau nggak ada keseimbangan ya. Mereka harus punya teman-teman sakit kritis ini. Gitu ya. Ini 9,8 miliar aja cair teman-teman ya. Ini barusan yang kemarin viral ya teman-teman ya. Ini 6,9 miliar kayak gitu ya. Ini juga sama juga. Payudara stadium 1. Jadi menurut saya ini closing PCB gampang banget kalau di cewek. Gitu karena stadium 1 aja Prudence sudah bayar. Gitu ya. Yang belum punya PCB siapa? Sudah punya semua ya? Ya. Ya kalau belum punya please segera punya teman-teman. Ya oke ini terakhir. Gagal ginjal. Gagal ginjal ini si ginjal ini fungsinya dia organ yang paling kasihan menurut saya teman-teman ya. Karena dia fungsinya nyaring sisa-sisa yang berhubungan dengan zat-zat yang tidak dipakai lagi. Makanya dia sangat-sangat terpengaruh kalau misalnya kita minum ngawur kayak gitu ya. Minum soda, minum alkohol, ya minum minuman yang berenergi, minuman kemasan itu menurut data ini 25 kali akan mengalami resikonya untuk ngalamin gagal ginjal. Gitu ya. Jadi CCB-nya harus punya banyak teman-teman ya. Kalau ya udah punya resiko ini ya. Nah, secara alami aja teman-teman, itu dari stadium 1 sampai stadium 5. Ini memang ginjal itu setelah umur 50 tahun dia fungsinya turun terus. Gitu. Jadi setiap 10 tahun itu katanya turun 10%. Kayak gitu. Jadi kalau dari usia 50 itu pasti udah turun terus teman-teman ya. Apalagi kalau nasabahnya atau calon nasabahnya mulai dari usia muda udah sering bersoda sama minuman energi ini ya sangat bahaya teman-teman ya. Contoh kayak keratindeng ya, kayak gitu-gitu loh. Ya minum-minuman yang cepat yang Katanya terlalu banyak extra jos. daging katanya juga nggak boleh ya. Terlalu apa? Terlalu banyak konsumsi daging katanya juga nggak baik untuk ginjal. Maksudnya tinggi proteinnya lah. Iya, high protein. Ya itu kalau dia sudah punya bakat sih Bu. Oh, Nah, kalau misalnya dia belum ada bakat ke arah ke sana terus dia pakai olahraga, dia aktivitasnya rutin kan kepake terus tuh oke. buat bangun ototnya kan. Menurut saya nggak ada masalah sih. Oh, selama kalau ada aktivitasnya ya. Iya, iya. Tapi kalau nggak ada aktivitas juga Ya bermasalah. itu harus lihat dari penelitian lagi sih, Bu. Kalau sampai sekarang sih jarang ya. Muncul berita karena terlalu sering all you can eat gitu. Ayo. Gitu. Yang kemarin viral kan karena ginjalnya anak-anak itu gangguan karena sirup Karena kan. sirup, ya Nah, betul. Gitu. Saya juga nggak tahu itu beritanya apa namanya ada isu goyang pabrik. Goyang mana. pabrik farmasi. Ya, saya nggak tahu. Tapi ya kenyataannya kayak gitu. Oke. Nah, gagal ginjal juga gampang teman-teman ngeklaimnya ya. Dokter sarankan sudah diharuskan melakukan cuci darah, dialisis secara teratur atau sudah dilakukan transplantasi ginjal. Diagnosa harus ditegakkan oleh dokter penyakit dalam yang ditunjuk penanggung. Nah, teman-teman kira-kira bingung nggak ini? Yang ditunjuk penanggung siapa? Saya dulu awalnya takut banget ini, berarti Prudential yang nentuin dong dokternya. Gitu. Ternyata ya ini nasabah pertamanya Lia kayak gitu ya. Dia PNS, jaga pola hidup sehat, baru ikut 6 bulan teman-teman. Ngeklaim CCB. Dan puji Tuhannya cair. Nah ini salah satu nasarnya kita juga waktu itu. Kalau ternyata ini memang bisa bantu orang, ya kita udah belajar klaimnya, harusnya cair. Kalau misalnya cair, berarti kita lanjut di bisnis ini gitu loh. Kalau ternyata ini ditolak dan nggak cair, kita udah di awal udah bilang kayaknya nggak jalan jadi agent. Yang ditunjuk penanggung ini adalah kita ngeklaimnya waktu itu pakai internis biasa. Ternyata Prudential mintanya internis konsultan ginjal. Oh. Dokter ginjalnya bebas. Gitu. SPPD ada tanda kurungnya K-nya. Konsultan ginjal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada polis-polis yang lain terus dibilang ditunjuk oleh penanggung berarti dia minta dokter yang spesifik. Ada yang konsultan. Ya, subspesialisnya. Terus Kalau kalau konsultan. secara Biasanya teratur dibahasnya itu, nefro sih. Konsulnya. Nefro. kalau secara teratur itu berarti
Kalau seminggu sekali gitu nggak teratur ya? Ini ya dokter sudah bilang dia perlu cuci darah dialisis. Misal di resepnya keluar kok berapa kali gitu. Kalau cuma sekali Sebulan terus sekali jalan, maksudnya? itu biasanya bukan gagal ginjal kronis. Itu ada juga namanya AKI, acute kidney. Oh, Nah, jadi dia serangannya cuma sementara waktu itu. Contoh misal ada keracunan obat atau apa sehingga ginjalnya tiba-tiba nggak bisa keluarin pipis kayak jadi gitu. kalau secara teratur itu jadi kalau umpamanya memang cuma disuruh seminggu sekali gitu. Betul, itu udah teratur. Itu sudah teratur. Nah, 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, 3 kali seminggu itu udah teratur. Oh, Walaupun tidak dilakukan, sudah keluar saran. oh, seminggu sekali. Jadi waktu itu nasabah kita yang kita bantu klaim ini dia belum mulai, gitu karena nggak dapat slotnya. Sulit banget teman-teman dapetin slot untuk cuci darah ini, gitu. Sulit banget untuk dapetin karena mesinnya terbatas, yang gagal ginjal banyak banget. Oh, ini di rumah sakit RSUD ya? Enggak, teman-teman cari aja di rumah sakit umum pun, swasta pun juga sulit, sangat sulit. Karena kebanyakan yang punya mesin-mesin dialisis gini ya rumah sakit yang besar-besar, gitu. Saya nggak tahu tapi kalau Surabaya rumah sakit mana aja yang punya alat dialisisnya. Mitra punya semua ya. Oh, Mitra satelit kejaran. gitu. Dan mereka pun juga harus ini ya, harus cover pasien BPJS kan. Nggak boleh milih-milih gitu loh. Mitra terima BPJS soalnya. Ya. Oh, oke. Ada yang ditanyain kira-kira dari kriteria? Mau tanya Sindu. Biasanya dokter menyarankan cuci darah itu di tingkat EGFR berapa, kreatinin berapa, atau ada standarnya? Itu kalau sudah disarankan ini pasti stadium 4 ke atas kok. Stadium 4 ke atas itu saya nggak kelihatan ini ya. Ini gambarnya kepotong. Ini di sini ada kurang dari 15%. Kurang dari 15%. Iya, EGFR-nya. Gitu. Kurang dari 15%. Iya, kelihatan ya di situ ya. Ya, biasanya kalau udah ketahuan gagal ginjal stadium 2 sama 3 ini dokter biasanya udah saranin transplantasi ginjal sebenarnya. Nah, kalau belum sampai parah, dia sudah transplant ginjal, cair juga nggak kita? Cair. Cair. Oh, like gitu tak suruh itu, minta surat aja. Benar. Oke. Untuk transplant ginjal. Ginjalmu tak? Gitu ya. Jadi kita ada klaim dari kriteria klaim yang lain juga. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa kita itu perlu pasti si sakit kritis ini? Ya, yang kelihatan itu kan cuma yang di atas aja, biaya perawatan ini, biaya pengobatan. Tapi teman-teman perlu tanya nih ke calon nasabah teman-teman. Nanti suster siapa yang bayarin? Sekolah anak siapa yang bayarin? Ya, income pasangan waktu dia ikut nemenin berobat ke luar negeri kira-kira turun juga nggak income-nya? Atau dia malah dipecat dari perusahaannya? Ya, terus biaya pengobatan yang mau berobat coba ke Shinsei ini, coba ke Shinsei itu, minum obat tradisional, yang semua nggak di cover sama ini. Nah, satu lagi yang sering diangkat ini sih stem cell. Nah, sekarang kan orang lagi booming tuh stem cell. Nah, kira-kira di cover nggak sama black card-nya kita? Nah, kalau mau stem cell juga bisa dipakai, dibayar ya harus punya sakit kritis. Gitu. Ya. Apakah setiap dokter prospek untuk kritikal nanti itu menjelaskan tentang Pengecualiannya. Saya ambil garis besarnya aja sih. Saya bilang stadium kedua ke atas pasti bisa klaim. Stadium 2 ke atas pasti bisa klaim. Stadium 2 dan ke atas maksud saya. Jadi stadium 1 kan tadi ada yang bisa, ada yang enggak kayak gitu kan. Karena kan buat yang orang-orang yang bukan dari dunia medis kayak Ko Ferry ini kan bingung gitu loh. Pak dokter ini. Ya udah cukup. Berarti ambil garis besarnya ya secara general berarti kalau untuk stadium 2 dan 2 ke atas itu pasti akan bisa diklaim. Ya. Oke. Gitu. Thank you. Ya. Kalau Thank you, Dokter Sita. banyak. Profesor Cita. Ya, ini salah satu story yang dulu Lia pernah buat soal jadi saya ambil nih. Ya banyak orang cerita itu bangkrut karena berobat kan, ya kan.
Tapi jarang kan orang cerita, mungkin nggak pernah kayaknya, bangkrut karena bayar premi PCB. Ya, nggak pernah kan. Nah, yang pasti ya dia harus punya PCB. Entah nominalnya berapapun, ambil dulu, harus punya dulu. Gitu ya. Nah, teman-teman, saya nggak tahu budaya teman-teman di sini ya, cuma disesuaikan aja sama leadernya. Barusan saya, kapan hari lalu, 2 minggu yang lalu, barusan ketemu teman lamanya Lia, nggak sering ngobrol, yang cewek ini agent. Tapi lama nggak aktif. Yang cowok ngobrol. Terus ternyata kita ngobrol-ngobrol, kita cuma tanya, sudah update polis belum? Sudah punya polis? Oh iya, ini kan dia kan agent, kita udah punya semua, kita udah sekeluarga punya 6 apa 4 polis gitu loh. Cuma 1 polis yang kita belum punya, sakit kritis, dia bilang. Sakit kritis mahal banget sih, bilang. Preminya yang aku harus keluarin PCB itu 4 juta. Nah, sedangkan leadernya yang sana itu nggak pernah cerita kalau ada substitusi selain PCB. Kan ada PCA, kan ada PSKKS kayak gitu ya. Nah, akhirnya saya cerita, ada loh substitusi yang lainnya kalau kamu mau bayarnya murah, anggap kayak bayar satpam. Kayak gitu. Akhirnya, loh gimana itu ceritanya? Gini. Saya cerita PSKKS. Bukannya saya pengen ngerebut nasabahnya si sana, enggak loh ya. Enggak, tapi saya cerita apa adanya aja. Kalau Kuku yang ini bayar terus loh, Kuku. Kayak bayar satpam, saya bilang. Bayarlah selama kamu ingin diproteksi. Selama nanti usiamu udah oke, kamu harus switch ke PCB. Karena jangan buang premi di sini terus. Saya bilang kayak gitu. Langsung ambil di tempat, teman-teman. Kayak gitu, ngambil PSKKS. Loh, Kok, aku bilang, kok ini ambil dari istrimu aja loh, istrimu kan juga agent. Aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Enggak, kamu yang ngedukasi kita kok. Kamu yang bukain pikiran kita, ya aku ngambil di kamu. Gitu. Jadi, kalau menurut saya, teman-teman ya, juallah sesuai dengan kebutuhannya klien. Jangan jual berdasarkan ini produknya paling api, ya menurutnya teman-teman paling bagus gitu ya. Tapi kalau mungkin menurut pebisnis, PCB ini yang duitnya masih suka muter ya, mungkin PCB pembandingnya kurang menarik kayak gitu. Ya mungkin teman-teman bisa masuk tuh ke PCA basic atau ekstrimnya PSKKS. Tapi PSKKS terlalu kebacut murahnya sih teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau punya passive income panjang, ya PSKKS bisa jadi pilihan. Karena nanti kan bayar terus, kita dapat terus. Gitu. Oke, saya sudah sampai di ujung. Nah, sekarang inilah yang satu slide ini yang saya dulu akhirnya sama Lia bilang, saya putusin untuk kita harus naik jadi AAD. Gitu. Karena kita backgroundnya dari jualan-jualan profit-profit yang barang retail ya teman-teman ya. Saya kenanya di sini. Kalau saya jualan waktu itu polis, katakanlah profit cuma 25%. Waktu saya naik jadi agensi AAB, itu profitnya 25 plus 100%. Dengan polis yang sama, dengan premi yang sama. Yang awalnya saya misal terima 10.000, saya naik jadi terimanya keuntungan 20.000. Yang agent boleh angkat tangan? Oh, maka kalau itu beda. Overriding mah udah masuk. Ah, teman-teman, mulai dari bulan Mei ini harus dipertimbangkan benar-benar ya teman ya. Kenapa sih teman-teman mau naik jadi AB gitu ya? Jadi jualannya aja sama, tapi profitnya keuntungannya beda teman-teman. Bingung nggak kira-kira? Ini sama ini bingung nggak? Jadi kalau kita naik jadi AB, itu kita dari sini plus dapat ini juga teman-teman. Jadi yang jual misal katakanlah polis 1 juta gitu ya, berarti kan dapat 250.000 ya kan komisinya. Itu masih dapat lagi 100% dalam waktu 2 tahun. Jadi kerjanya sama ya, tapi keuntungannya beda. Makanya teman-teman harus naik jadi AAB. Yang AAB harus atur gimana caranya bisa naik jadi AB. Nah, saya sedikit sharing aja. Saya puji Tuhannya bisa ketemu juga naik jadi AB juga waktu itu juga nggak sengaja sama dia ketemu dengan Winas kayak gitu. Dan itu juga waktu COVID kayak gitu ya. Winas sering ngisi di sini juga kan. Nah, waktu itu nggak sengaja kita pergi ke Bali waktu COVID, waktu pulang harinya sama. Gitu. Kita hari ini pulang darat, dia juga pulang darat juga, tapi dia dari Ubud, kita dari selatan. Dia dari utara. Akhirnya waktu itu, ayo ngobrol yuk. Nah, saya juga nggak tahu kenapa Tuhan gerakin hatinya Winas untuk ngobrol sama kita waktu itu. Jadi kita ketemunya di Menjangan, teman-teman. Ketemunya di Menjangan, tukar pikiran banyak sama Lia sampai jam 1 apa setengah 2 malam gitu loh. Ngobrol-ngobrol, ternyata kita cocok nih. Se-value. Ternyata, oh Winas oke ya orangnya kayak gitu. Jadi intinya adalah, kalau teman-teman ada di sini,
teman-teman masih stuck mau naik ke sini, carilah partner body to body yang tepat. Entah itu sesama A, B, itu entah sesama apa yang dia lebih tinggi dari teman-teman. Carilah partner yang bisa support teman-teman. Karena perjalanan khususnya untuk saya dan Lia yang marketnya sangat terbatas, saya sangat mustahil dapat 900 juta itu dari mana saya nggak, di luar kepala banget. Waktu jadi agent 300 juta aja jarang banget tembus. 175, 225, 200 berapa gitu loh sekian. Kalau saya nggak pernah main tim sama Lia waktu itu, ya saya nggak akan pernah naik jadi AB gitu. Dan kalau di sini pun nggak main tim, gimana caranya buat naik ke sini? Nah, jadi waktu itu puji Tuhannya dari sini ke sini itu naikin satu AB plus omset kita lumayan waktu itu, tapi nggak Star Club juga. 550-an ya. Ngepres kok teman-teman kita naiknya 900. Ininya adalah gimana caranya cepet naik ke sini dulu teman-teman. Karena ini profitnya ngawur bedanya. Kerjanya sama. Kerjanya sama tapi profitnya gila-gilaan di sini. 140%. Gitu ya. Nah, nextnya apa ya? Teman-teman harus, ya kalau kita berusaha itu katanya Lia kan pasti ada jalannya teman-teman ya. Ya harapannya ya kita punya mimpi goal setinggi-tingginya. Kalau bisa jadi EAD kayak gitu ya. Multi agency builder. Gitu. Nah, jadi yang saya tangkap gitu ya teman-teman dari bisnis ini adalah di insurance kita nggak ada suka atau nggak suka dari atasan kayak gitu ya. Kita sama-sama punya peluang menang yang sama. Semua perlu waktu dan proses kayak gitu ya. Dan kita yang dulu sama yang kita yang sekarang ini jangan pernah kita nganggap kita ini masih sama kayak yang dulu. Gitu. Karena kita yang dulu itu beda banget sama yang kita sekarang. Karena kita sekarang mau datang hari ini, mau belajar, mau cari ilmu lagi, kita mau trial and error lagi. Jadi kalau misalnya kita selalu terjebak dengan kita masa lalu, aduh kita agent udah lama, nggak mungkin lah naik jadi AB, kita omset di bawah 200 terus, mimpi lah kayak gitu bisa berbisnis di sini. Jangan kayak gitu. Tapi kita benar-benar harus pisahin kita yang dulu sama sekarang ini berbeda. Karena apa yang kita prospek zaman kita agent, mungkin aja dia ngambil waktu kita AB loh teman-teman. Mungkin aja dia ngambilnya nanti waktu kita sudah jadi AB. Nah, bayangin aja enaknya. Dulu prospeknya waktu agent, closingnya waktu udah AB. Nah, dapatnya plus 140% kan? Gitu. Jadi, apapun yang teman-teman tabur sekarang, keep contact, ya list nama itu tetap dijaga, tetap jaga hubungan. Karena kita nggak tahu kapan dia akan closing. Gitu ya. Misinya kita itu, oh ya, sorry, kelompatan. Acceptance. Nah, teman-teman kalau ditanya sama orang lain yang masih agent, kerjanya apa? Nah, harus berani bilang, kita partnernya insurance. Kayak gitu. Agent asuransi boleh, utusan asuransi boleh, terserah teman-teman ya. Utusan paduka boleh ya kan. Nah, jadi pokoknya harus kesebut nih kalau kita di asuransi gitu ya. Terus misinya kita itu, kita tangannya di atas teman-teman ya. Kalau kita berhasil closing PCB 1 miliar, kita itu udah nyiapin uangnya mereka 1 miliar. Jadi jangan lihat komisinya kita berapa, kita harus lihat kita berani kasih mereka berapa. Supaya nge-push-nya kita itu sangat-sangat enak. Bukan nge-push karena maksa dia harus punya, tapi karena memang misi kita untuk jagain keluarganya dia tadi. Gitu. Biaya-biaya di luar rumah sakit kita siapin berapa miliar, terserah teman-teman ya. Ada 1% progress, ini pasti juga tiap kali kita hadir dengan acara-acara kayak gini, kita mau belajar dari leader yang lebih hebat, lebih senior di Instagram, teman-teman tanya, teman-teman pantengin statusnya, caranya dia handle nasabah gimana, itu pasti masuk ke progres ini. Dan kreativitas ini juga harus teman-teman punya. Nah, kreativitas ini tanyanya dari mana? Ya harus tanya ke leadernya teman-teman atau tanya orang kantor. Karena dengan kita konsul, kita punya case kayak gini, ngadepin nasabah yang kayak gini, kita harus masuknya dari mana? Itu butuh kreativitas yang cukup sangat harus oke, ya. Tahun lalu Lia ditelepon sama teman mamanya orang Ngawi. Kita nggak expect teman-teman. Dia waktu itu cuma, Sindu Lia punya dana pendidikan, saya mau nabungin cucu saya. Gitu. Akhirnya, oh iya oke. Ada tante kita ini punya ngobrol-ngobrol, terus dia langsung nembak, memang kamu udah bikinin buat anakmu? Dia ngetes. Loh, jangan gitu tante, kita pun kayak gini, kita sudah punya 9 polis. Hah? Banyak banget punya 9 polis. Buat apa aja Sindu sama Lia?
Ya kita ceritain satu-satu, hospital masing-masing, asuransi kritis masing-masing, asuransi jiwa punya 2 yang terakhir, asuransi sakit, dana pendidikan masing-masing saya dan Lia satu-satu. Oh bisa gitu ya? Kalau gitu, Tante boleh dong bikinin sekian. Saya mau nanti ujungnya, cucu saya ini nanti saya mau siapin sekian. Produknya apa aja dari Prudential, kayak gitu. Akhirnya yang berawalnya dari cuma tanya dana pendidikan, karena kita berusaha orang ini bisa kita kasih value apa lagi gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya Pro Anugrah ambil, PCB 88 ngambil, Pro Cinta ngambil, dana pendidikan ngambil. Kayak gitu. Akhirnya, dia waktu itu dari orang ini bungkus kurang lebih hampir 350 juta API. Yang awalnya cuma tanya dana pendidikan. Gitu. Jadi kalau teman-teman di kontak, terus dia bilang, aku tolong buatin ini. Nah, jangan cepet-cepet langsung eksekusi yang maunya dia apa. Kita ngobrol lagi, dia butuhnya apa sih sebenarnya. Gitu loh. Karena dari situ mungkin aja kreativitas kita muncul, ternyata dia butuh PCB, ternyata dia butuh misalnya Pro Cinta tambahan kayak gitu. Yang misal awalnya cuma premi 600-700 ribu, tapi bisa jadi puluhan atau ratusan juta. Gitu. Nah, itu kita siapnya dari mana? Ya, siapnya setelah teman-teman sering konsul, sering datang M2, sering tukar pikiran sama misal CR nih, sama leader-leader yang di sini yang sudah pengalamannya sudah lebih oke ya jam terbangnya. Teman-teman boleh ambil di sini. Gitu. Oke. Sekian dari saya dan Lia. Thank you teman-teman. Oke. Sekali lagi big applause teman-teman. Wah, keren banget ya sampai puas yang tanya ya. Oke ya. Langsung aja ya. Karena mengingat waktu, silakan buat Lia sama Sindu ini ada souvenir dari U Agency. Oh, CU. Oke, sekali lagi aplaus teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita akhiri ya, kita doa terlebih dahulu ya. Ini dari Cerni yang pimpin doa. Oke, teman-teman, kita belajar banyak ya hari ini ya. Boleh nggak sekali lagi kita ucapkan thank you buat Sindu dan Lia. 1, 2, 3. Thank you. Hari ini berasa kayak customer gathering ya. Tapi teman-teman dari sini saya melihat ya bahwa saya sampai nyesel saya dulu sekolah apa ya, tahu gitu sekolah dokter gitu. Soalnya rasanya kok enak ya ketika kita background dokter, ketika kita ketemu dengan nasabah, kita bisa membantu banyak loh, benar nggak? Karena kita memiliki pemahaman yang luar biasa. Makanya itu kenapa saya menyadari karena saya bukan background dokter, setiap kali nasabah saya sakit dan masuk rumah sakit, selalu saya usahakan saya untuk datang, untuk ya kalau bisa ketemu dengan dokternya, kenalan dengan dokternya supaya paling enggak kita tuh juga paham gitu loh ya, istilah-istilah kedokteran itu seperti apa gitu ya. Jadi happy banget, thank you sekali lagi Sindu dan Lia, makin sukses, makin diberkati ya, dan semangat buat teman-teman semua, terutama ibu dokter ya. Semoga memiliki kepedean bahwa kalian harus ingat bahwa kalian itu memiliki sesuatu yang enggak kita miliki loh. Dan itu merupakan kekuatan kalian untuk bisa membantu nasabah lebih banyak lagi. Benar enggak? Mengedu nasabah dengan lebih banyak lagi ya. Terus oke. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa. Saya akan pimpin secara Kristiani.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kegiatan kami sepanjang hari ini. Kau juga sudah menyertai M2 pada malam hari ini bersama Sindu dan Lia yang sudah men-sharingkan begitu dengan tulus dan luar biasanya Tuhan kisah kesuksesan mereka. Kiranya Tuhan mau tambah-tambahkan lagi berkat-Mu buat Sindu dan Lia, baik di dalam pekerjaannya, di dalam membangun timnya, di dalam pekerjaannya menjadi berkat buat nasabah-nasabahnya, di dalam keluarganya dan pelayanannya. Tuhan mau berkati lebih lagi. Dan kami juga berdoa buat kami masing-masing yang ada di sini, kiranya Tuhan mau berkati pekerjaan kami, Tuhan mau berkati juga apapun yang kami kerjakan. Tuhan mau berkati juga teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir di tempat ini. Tuhan mau berkati aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan ada sebagian yang melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Tuhan mau berkati kami di perjalanan nanti. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Thank you, semangat pagi. Thank you. Ayo foto dulu. Ya, foto-foto. Oke, yang di Zoom thank you semua. Fotonya di sini ya. Ya. Aku sampai kebayang sekolah dokter loh. Oke. Ayo foto. Di sini aja. Ada. Duduk sini. Nah, dari sini aja foto nih. Dari sini aja foto nih. Duduk aja. Ayo. Ayo foto dulu, foto biar segera pulang. Sini loh, Pak. Ayo. Ayo Ko Cuncun. Ayo foto. Kalian foto ya. HP-nya siapa? HP-nya Ko Cuncun. Mepet kayak toh. Kurang mepet. Mepet. Gak kelihatan yang pinggir-pinggir mepet. Gak ketok kamu. Maju sini loh kamu. Nah, yang pinggir-pinggir loh ya, gak kelihatan. Yuk. Satu, dua. Cheers lagi. Kayak bebas. Yeay. Cheers. Oke, thank you. Oke, see you M2 2 minggu lagi ya. Bener ya? 2 minggu lagi kan? Nah, karena minggu depan libur ya, Waisak.